Empat mempelai wanita berjalan memasuki aula bersama-sama, membiarkan mempelai pria yang buta memilih mempelai wanita pujaannya dari antara mereka. Mempelai pria itu meminta para mempelai wanita untuk mengulurkan tangan mereka. Kemudian, ia meminta kakak sepupunya untuk menuntunnya ke hadapan para mempelai wanita. Pria itu meletakkan tangannya di atas denyut nadi mempelai wanita. Lalu ia merasakan denyut nadi setiap mempelai wanita satu persatu. Hanya dalam waktu 10 detik, ia sudah selesai memeriksa denyut nadi keempat mempelai wanita itu. Tidak ada di antara mereka. Apa maksudmu tidak ada? Lalu ia dengan percaya diri memberitahu semua orang bahwa dari keempat mempelai wanita ini, tidak ada satupun yang merupakan calon istrinya. Akan tetapi, kakak ipar pria itu sengaja mempersulitnya. Ia berkata bahwa pria itu sengaja mengatakannya karena tidak bisa memilih, dan menyuruh keempat mempelai wanita untuk segera pergi. Karena kamu tidak bisa memilih, lebih baik tidak usah menikah saja. Saat itu, pria itu tidak lagi menahan diri. Dengan satu hentakan telapak tangan, ia melepaskan tenaga dalamnya. Seketika, tercipta hembusan angin puyuh yang dahsyat, yang menerbangkan semua cadar yang menutupi wajah para mempelai wanita. Benar saja, tidak satupun dari mereka adalah calon istri pria itu. Saat kakak iparnya melihat tebakan pria itu benar, demi menjaga harga dirinya, ia tidak bisa lagi mempersulit pria itu. Ia pun terpaksa memanggil adiknya untuk keluar. Setelah pria itu bertemu dengan calon istrinya yang cantik jelita, barulah ia memastikan dan berkata, "Nah, kali ini baru benar. Mempelai wanita itu ternyata seorang gadis bisu." Dengan penasaran, ia bertanya bagaimana pria itu bisa mengenalinya. Pria itu pun menjelaskan bahwa ia mengingat denyut nadinya. Ternyata, sehari sebelumnya, pria itu datang membawa surat pernikahan dari gurunya untuk melamar di kediaman keluarga Chen yang kaya raya. Namun, keluarga Chen melihat pria itu adalah seorang tunanetra. Mereka tidak rela menikahkan putri kesayangan mereka dengan pria itu. Akan tetapi, guru pria itu dulu pernah berjasa besar bagi keluarga Chen. Karena itu, mereka menyuruh seorang gadis bisu yang mereka adopsi untuk menggantikan posisi sang kakak dan menikah dengan pria itu. Meskipun mata pria itu tidak bisa melihat, tapi hatinya tahu segalanya dengan sangat jelas. Dia tidak membongkar sandiwara itu. Bahkan setelah tahu bahwa calon istrinya adalah seorang gadis bisu, ia hanya mengucapkan terima kasih dengan tulus. Lalu, ia pun membawa gadis bisu itu pergi untuk mempersiapkan pernikahan. Ternyata, pria itu adalah sang raja serigala yang begitu legendaris. Hanya karena saat berlatih ilmu, mata iblis itu disegel oleh gurunya. Dia harus menemukan seorang wanita yang tulus mau menikahinya. Hanya dengan begitu energi iblisnya dapat dihilangkan, matanya terbuka, dan penglihatannya kembali. Oleh karena itu, saat pria itu melihat gadis bisu ini bersedia menikahinya, hatinya merasa sangat berterima kasih. Namun, saat mereka sedang melangsungkan upacara pernikahan, penampilan si gadis bisu terlihat oleh sepupu pria itu. Sepupunya langsung membongkar tipu muslihat keluarga Chen. Dia menuduh keluarga Chen telah menukar pengantin wanita. Benar-benar licik. Kalian sengaja memanfaatkan kebutaan Pak Lin, kan? Diam-diam menukar pengantinnya di sini. Wajahnya penuh dengan tanda lahir. Sangat jelek, orang normal manapun tidak akan mau menikahinya. Ya, tapi siapa suruh Pak Lin MU itu bukan orang normal. Pak Lin, kalian itu buta. Secantik apapun wajahnya, dia juga tidak bisa melihat. Jadi, apa bedanya cantik dan jelek baginya? Tidak bisa melihat bukan berarti tidak peduli. Pokoknya, kalian menipu itu tetap salah. Di mana kami menipu? Kami sudah meminta persetujuan dari Pak Lin. Benar, Pak Lin sendiri yang setuju. Mana mungkin? Bagaimana mungkin Pak Lin setuju? Kami sudah memberitahu Pak Lin secara khusus bahwa Suyao kami ini bisu. Setelah Pak Lin mendengarnya, dia bilang tidak masalah. Kalau tidak percaya, tanya saja sendiri pada Pak Lin. Apa? Dia juga bisu. Pak Lin, apa Anda benar-benar setuju? Benar, saya yang menyetujuinya. Pak Lin, Anda sudah gila. Chen Suyao ini bukan hanya jelek, tapi juga seorang gadis bisu. Kamu setuju menikahinya? Apa yang kamu pikirkan? Tak peduli dia cantik atau jelek, karena aku sudah berjanji pada guru. Aku harus menikahinya. Tapi, bukankah gurumu itu sedang mencelakaimu? Kamu menikahinya. Komunikasi saja sudah jadi masalah. Apa yang ada di pikiranmu? Xiao Yu, aku anggap kamu dekat denganku. Kali ini kumaafkan. Lain kali, jangan lagi menjelek-jelekan guru seperti itu. Sekretaris Kian, karena Pak Lin saja tidak keberatan. Apa yang mau kamu katakan? Baiklah, anggap saja aku ikut campur. Sebenarnya, dari awal, aku sudah tahu kalian akan menikahkan anak angkat keluarga Chen denganku. Dia adalah anak angkat keluarga Chen kami. Secara teknis, dia juga bisa dianggap putri keluarga Chen. Apa masalahnya menikahkan dia dengan Pak Lin itu? Apa yang dikatakan Hong Yu ini? Ada benarnya juga. Bukan cuma ada benarnya. Dia itu bisu. Tidak bisa bicara. Tidak perlu khawatir dia akan keceplosan. Selama kita tidak bilang, dan membuat Pak Lin itu tetap tidak tahu. Siapa yang akan tahu kebenarannya? Betul, asal kita bisa mengelabuhinya hari ini. Nanti dia mau menyesal pun sudah terlambat. Kamu tahu dari awal. Meskipun aku tidak bisa melihat, tapi aku tidak tuli. Semua yang kalian katakan, aku dengar dengan sangat jelas. Aku ini orang yang tidak suka cari masalah, tapi bukan berarti aku bisa ditindas. Aduh, kami tidak bermaksud menipumu, Pak Lin. Memangnya kalau kami menipumu, terus kenapa? Feng Yu, bagaimana caramu bicara dengan Pak Lin? Ayah, kita akan segera dapat investasi 10 miliar. Untuk apa takut padanya? Karena dia sudah tahu semuanya. Lebih baik kita bicara terus terang saja. Meskipun keluarga kita punya 10 miliar itu, kedepannya kita akan sering bertemu. Sedikit banyak kita harus menjaga muka grup Lingtian. Tidak perlu menjaga muka grup Lingtian kami. Kalian ini. Nama saya Zhao Lili. Ini suami saya,
Ling Fei. Dia adalah Chairman Grup Ling Tian saat ini. Apa, Chairman? Chairman Ling datang berkunjung. Sungguh, kami mohon maaf tidak menyambut Anda dengan layak. Tadi kamu bilang tidak perlu menghormati Grup Ling Tian kami. Apa maksudmu? Kalian semua sudah ditipu olehnya. Si buta sialan ini sudah lama bukan lagi presiden Grup Ling Tian. Dia sudah dipecat. Dipecat? Kenapa? Karena dia anak angkat keluarga Ling. Bagaimana bisa seorang anak angkat menjadi presiden direktur? Dia ternyata sama sepertiku. Juga anak angkat. Apa? Dia anak angkat. Benar. Jadi kalian tidak perlu takut padanya. Dia sekarang hanyalah orang biasa. Oh, bukan. Bahkan tidak bisa dibilang orang biasa. Dia cuma si buta sialan. Cuma orang cacat. Hei, orang buta sialan. Kamu sudah bukan siapa-siapa lagi di Grup Ling Tian. Tapi masih mau dipanggil Pak Presdir. Apa kamu tidak punya malu? Benar. Beraninya dia memaksakan diri biar kelihatan hebat. Bagus ya, dasar orang buta. Ternyata selama ini kamu menipu kami. Kamu sudah bukan presiden direktur lagi. Masih berani-beraninya mau menikahi putriku. Hah, untung saja kita pintar. Tidak menikahkan Hong Yue denganmu. Kalau tidak, hidupnya pasti sudah kamu hancurkan. Memangnya kenapa? Siapa yang ingin saya nikahi tidak ada hubungannya dengan status saya. Saya hanya ingin memenuhi permintaan guru saya. Sudah, jangan cari-cari alasan lagi. Menurutku, gurumu yang tidak jelas itu paling juga cuma penipu jalanan. Keluarga Chen kami bisa mengubah takdir. Apa urusannya sama dia? Cuma modal surat nikah butut ini, kamu pikir aku mau nikah sama kamu? Cih. Hah? Kamu mau apa? Beraninya kamu menghina guruku. Lepaskan, cepat lepaskan putriku. Tolong, Pak Ding, cepat lepaskan. Nanti dia bisa mati. Ag. Kamu berani-beraninya menyentuhku. Aku tidak akan memaafkanmu. Halo, sayang. Ada yang menggangguku. Cepat ke sini. Linlang, kamu laki-laki dewasa menindas seorang wanita. Gak tahu malu, ya? Pantas saja emosinya meledak-ledak. Untung saja dulu dia tidak jadi menikah denganmu. Kalau tidak, HMMP bisa sengsara seumur hidup. Yang ingin kunikahi memang bukan dia. Dengar-dengar bicaramu. Kamu beneran mau menikahi si jelek itu? Benar. Yang ingin kunikahi memang orang yang kalian anggap jelek. Itu karena kalian hanya menilai orang dari penampilan. Tapi di mataku, kecantikannya datang dari hati. Namamu Chen Suyao, kan? Aku pasti akan menikahimu. Dan aku akan menjadikanmu wanita paling bahagia di dunia. Hahaha, aku. Aku tidak salah dengar, kan? Kamu beneran mau menikahi si jelek itu? Otakmu gak bermasalah, kan? Wanita paling bahagia. Kamu itu sekarang cuma cokre. Pakai apa kamu mau membuatnya bahagia? Bahagia? Kurasa kalian untuk makan saja tidak akan sanggup. Tunggu dulu. Kamu mau menikahi putriku? Memangnya aku setuju. Kenapa? Apa jangan-jangan kamu mau membatalkan perjanjian pernikahan? Haha. Kamu pikir kami takut pada perjanjian pernikahan usang itu? Dulu kami memang berjanji padamu. Yang kami takuti itu Grup Ling Tian di belakangmu. Sekarang kamu bukan presdir lagi. Buat apa aku takut sama kamu? Benar sekali. Kamu sekarang sudah bukan presdir Grup Ling Tian lagi. Sama sekali tidak pantas menikahi orang dari keluarga Chen. Meskipun dia itu buruk rupa. Aku juga tidak akan membiarkannya menikah denganmu. Pergi sana. Bu, aku mau menikah dengannya. Dasar anak tidak berguna. Aku sia-sia membesarkanmu. Ya, kamu benar-benar percaya omong kosongnya. Bukan. Aku rasa dia orang baik. Aduh. Bu, karena mereka saling mencintai. Biarkan saja dia menikah dengan si buta itu. Toh dia juga anak tidak berguna. Disimpan di rumah juga untuk apa? Terima kasih, Kak. Jangan senang dulu. Aku punya syarat. Katakan, apa syaratnya? Nanti juga kamu tahu. Ikut aku. Pergilah, aku menunggumu di sini. Aduh, si Chen Hongyue ini, apa-apaan sih? Sudahlah, lebih baik aku membujuk Tuan Lin saja. Tuan Lin, ayo kita pergi saja. Toh mereka juga tidak mau menikahkannya. Kenapa Anda masih mau menikahinya? Menurutku juga Chen Suyao tidak pantas untuk Anda. Benar-benar tidak tahu malu. Dia sekarang hanya orang buta yang tidak punya kuasa dan jabatan. Berani-beraninya bilang orang lain tidak pantas untuknya. Benar,
dengan statusnya yang sekarang ini, masih berani pilih-pilih di sini. Tuan Lin, kami itu dewa. Xiao Yu, tidak perlu banyak bicara dengan mereka. Dewa? Dewa Sinting? Ya, hahaha. Kamu mau menikahi adikku, kan? Baik, aku akan memberimu kesempatan ini. Di antara orang-orang ini, ada adikku. Aku beri kamu waktu 1 menit. Kamu harus menemukannya di antara mereka. Tapi, kamu hanya boleh memilih 1 kali. Apa? Kamu pasti bercanda. Siapa yang bercanda denganmu? Waktu dimulai. Ini sudah keterlaluan. Jangankan orang buta sepertinya. Bahkan orang normal pun tidak mungkin bisa langsung memilih dengan benar. Menurutku, dia sama sekali tidak berniat membiarkan si buta itu membawa orangnya pergi. Dia sengaja mempermainkannya untuk bersenang-senang. Pak Lin, jangan dengarkan dia. Dia jelas-jelas sedang mempermainkanmu. Kita tidak perlu menerima penghinaan ini. Aku akan membawamu pergi dari sini. Xiao Yu. Karena aku sudah berjanji akan menikahinya, aku harus menepatinya. Kurasa otakmu sudah rusak. Menikahi siapa saja lebih baik. Kenapa harus menikahi si buruk rupa itu? Justru menurutku, dia itu tahu diri. Karena dia tahu, dengan statusnya yang sekarang, tidak akan mudah mencari istri. Jadi lebih baik berkompromi saja. Nikahi saja dulu si buruk rupa itu. Lagi pula, kesempatan seperti ini tidak datang 2 kali. Sisa 30 detik. Kalau mau memilih, cepatlah. Kalau tidak, kesempatan ini akan hilang. Bolehkah mereka semua mengulurkan tangan? Mau apa kamu? Aku tidak bisa melihat. Setidaknya berikan aku cara lain untuk memilih, kan? Baik, aku akan memberimu kesempatan ini. Kalian semua, ulurkan tangan kalian. Hei, Pak Tua, bagaimana kalau dia benar-benar terpilih? Mau bagaimana lagi? Biarkan saja dia menikahinya. Apa kamu benar-benar mau dia tinggal di keluarga Chen seumur hidup? Benar juga katamu. Si jelek itu biar saja di rumah. Melihatnya saja sudah bikin kesal. Xiao Yu, antar aku ke hadapannya. Baiklah, anggap saja aku punya utang padamu. Aku antar kamu. Tinggal 10 detik terakhir. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4. Tiga, 2, 1. Waktu habis. Cepat katakan, pilih yang mana. Pilihanku tidak ada di sini. Apa maksudmu tidak ada? Kamu yakin? Tentu saja aku yakin. Menurutku, kamu hanya mengada-ada karena tidak bisa memilih. Kalau begitu, akan kuanggap kamu salah pilih. Kamu mau curang? Ya. Apa maksudmu aku curang? Jelas-jelas kamu yang tidak bisa memilih. Apa itu salahku? Kalian semua, keluarlah. HM. Presiden Lin, Anda benar. Chen Suyao yang Anda maksud memang tidak ada di antara mereka. Sekarang, siapa sebenarnya yang curang? Jangan coba-coba curang padaku. Memangnya kamu bisa apa? Keluarga Chen kalian benar-benar konyol. Hanya karena si jelek itu, kalian sampai menyembunyikannya. Kalian tidak mau menyerahkannya. Kami juga tidak sudi menerimanya. Hong Yu, apa-apaan kamu ini? Ini benar-benar mempermalukan keluarga Chen. Seharusnya si jelek itu cepat diserahkan. Biar cepat dibawa pergi. Supaya kita bisa tenang. Sudahlah, lupakan saja. Kali ini tidak salah lagi. Hah, Bagaimana kamu tahu ini aku? karena aku ingat denyut nadimu. Terima kasih. Apa? Kamu mau ikut denganku? Aku mau. Kalau begitu, ayo kita pergi. Tunggu sebentar. Sayang, akhirnya kamu datang juga. Katakan, siapa yang mengganggumu? Si buta sialan itu. HMPH. Orang buta sialan berani-beraninya kurang ajar begitu. Kulihat dia benar-benar sudah bosan hidup. Sayang, tunggu sebentar. Aku akan langsung membereskannya. Aku datang ke sini hari ini. Khusus untuk grup Shenlang. Mengantarkan surat investasi untuk keluarga Chen.
Ini dari grup Shenlang. Investasi 10 miliar untuk keluarga Chen kita. Apa ini benar? Aku tidak sedang bermimpi, kan? Tante, ini 100% benar. Dengan adanya 10 miliar ini, keluarga Chen kita akan menjadi keluarga kelas atas di Dongzhou. Total aset grup Lingtian, kalau dijumlahkan tidak lebih dari 10 miliar. Grup Shenlang bisa dengan mudahnya mengeluarkan 10 miliar untuk investasi. Ini hebat sekali. 10 miliar itu bukan apa-apa. Grup Shenlang adalah perusahaan investasi nomor 1 di dunia. Asetnya mencapai triliunan. Kekayaannya setara dengan sebuah negara. Tidak kusangka keluarga Chen bisa begitu dihargai oleh grup Shenlang. Selamat untuk keluarga Chen. Selamat untuk keluarga Chen. Bukan keluarga Chen kami yang dihargai. Jelas-jelas suamiku yang hebat. Dia yang dihargai oleh grup Shenlang. Makanya dia punya wewenang untuk mengurus kontrak 10 miliar ini. Suamiku sangat menyayangiku. Karena itulah dia memberikan uang ini untuk keluarga Chen kita. Kalau tidak, mana mungkin giliran keluarga Chen kita? Benar sekali. Ini semua berkat Tuan Muda Yo. Aduh, hanya pemuda hebat seperti Tuan Muda Yo yang pantas menjadi menantu di keluarga Chen. Tidak seperti sebagian orang yang matanya buta, masih berhayal mau menikahi Hong Yue dari keluarga kami. Tidak sadar diri sama sekali. Cih. Benar-benar omong kosong. 10 miliar ini, jelas-jelas mahar dari Direktur Lin untuk keluarga Chen. Kenapa jadi pemberian dari si Tuan Muda Yo itu? Menurutku, kamu yang bicara sembarangan. Kamu bilang si buta ini bosnya grup Serigala Dewa. Grup Yo milikku ini adalah anak perusahaan grup Serigala Dewa di Dongzhou. Kenapa aku tidak ingat? Kalau grup Serigala Dewa punya bos buta sepertinya. Identitas suamiku. Semua orang bisa membuktikannya. Dia cuma orang buta. Siapa yang bisa jadi saksinya? Kamu pikir karena kamu sekretarisnya, semua orang akan langsung percaya padamu. Kamu dan dia itu kan sekongkol. Bisa jadi kalian ada main di belakang. Hahaha. Kamu bicara sembarangan. 10 miliar ini adalah dana yang diberikan oleh Tuan Tanlang. Kenapa di mulutmu jadi pemberian si buta ini? Benar-benar mengada-ada. Baiklah, sekarang waktunya menghitung utang karena sudah mengganggu kesayanganku. Semuanya, kalian boleh bubar. Pengawal. Tangkap orang buta itu untukku. Kulihat siapa di antara kalian yang berani. Akan kulihat siapa yang berani. Tidak tahu kalau Tuan Tanlang telah tiba. Hamba tidak menyambut dari jauh. Mohon Tuan Tanlang sudi memaafkan. Tuan Tanlang. Benar-benar Tuan Tanlang. Cepat berlutut. Oh, baik. HMPH. Bangunlah. Tuan Tanlang, hari ini, Tuan benar-benar membawa kehormatan bagi keluarga Chen kami. Benar, suatu kehormatan besar. Haha. Angin apa yang membawa Tuan Tanlang kemari? Itu masih perlu ditanya. Untuk apa Tuan Tanlang datang kemari? Sudah tahu, tapi masih bertanya. Aku datang kali ini memang untuk investasi 10 miliar itu. Haha, Tuan Tanlang. 10 miliar yang Anda alokasikan itu, sudah saya serahkan kepada keluarga Chen. Kalau Anda ingin tahu hasilnya, Anda cukup menelepon saja. Tidak perlu sampai Anda datang sendiri kemari. Apa? Maksudmu aku tidak seharusnya datang? Bukan. Bawahan ini tidak bermaksud begitu. Saya hanya khawatir Tuan Tanlang akan kelelahan. Hentikan basa-basimu. Aku datang kali ini. Investasi 10 miliar itu hanya salah satu alasannya. Maksudnya ada alasan lain. Aku mengerti. Tuan Tanlang mungkin. Mengerti apanya kau? Memangnya kau siapa? Berani-beraninya ikut campur. Minggir kalian semua. Lang. HM. Presiden Ning, bawahan Anda datang terlambat. Mohon dimaafkan. Kenapa Tuan Tanlang memanggil si buta ini Presiden Ling? Jangan-jangan dia benar-benar bos grup Shenlong. Tidak mungkin. Sama sekali tidak mungkin. Presiden Ling, di antara orang-orang ini, adakah yang menyinggung Anda? Dan bagaimana Anda ingin mereka dihukum? Mohon berikan perintah. Sekelompok orang ini, mereka semua telah menyinggung Presiden Lin, terutama Tuan Muda Yo ini. Pelanggarannya yang paling parah. Apa maksudmu? Investasi 10 miliar ini
sebenarnya adalah mahar dari Presiden Lin untuk keluarga Chen. Model. Tapi si Yo Sheng ini malah mau mengaku-ngaku. Dia bahkan bilang grup Shenlang diserahkan sepenuhnya ke dia. Katanya semua akan jadi tanggung jawabnya. Bilang kalau investasi 10 miliar ini adalah investasinya untuk keluarga Chen. Yo Liwei, apa benar begitu? Hehehe. Saya cuma hilaf sesaat. Tan Lang, jangan sentuh aku dengan tangan kotormu. Apa? Bukankah kamu yang bilang investasi 10 miliar ini untuk keluarga kami? Kenapa bisa begini? Kenapa bisa begini? Ah, MA. Pengawal, bawa mereka semua pergi. Tan Lang, untuk kali ini biarkan mereka. Tapi ini yang terakhir kalinya. Jangan bertindak seenaknya. Baik. Kalian masih beruntung, karena bertemu dengan orang yang setia kawan seperti Tuan Lin. Kalau aku jadi Tuan Lin, kalian sudah mati berkali-kali. Tapi, investasi 10 miliar ini, keluarga Chen sudah tidak pantas menerimanya. Halo. HMPH. So. Ikut aku. Tunggu. Hormat pada Tuan Putri. Hormat pada Tuan Putri. Kalian semua, bangunlah. Lin Lang, dasar kau pengkhianat. Kenapa kamu meninggalkanku? Pengkhianat, ada apa ini? Tuan Putri, kenapa Anda berkata seperti itu? Hubungan antara kita hanyalah sebatas Tuan Putri dan bawahan. Sepertinya tidak ada ikatan emosional apapun di antara kita. Sejak perpisahan kita di Zijin hari itu, aku sudah menunggumu selama 3 tahun. Tapi sekarang, yang kudapat malah kabar pernikahanmu. Apa itu bukan sebuah pengkhianatan? Tuan Putri, Anda terlalu berlebihan. Aku tidak pernah berjanji akan membuatmu menungguku. Jadi, dari mana datangnya tuduhan pengkhianatan itu? Ternyata ini hanya perasaanku saja. Aku yang bertepuk sebelah tangan. Apa kamu masih ingat benda ini? Apa kamu masih ingat benda ini? Aku. Kepinglangnya ini kamu yang memberikannya padaku. Dulu kamu pernah berjanji, aku bisa menggunakan kepinglangnya ini untuk mengajukan satu permintaan padamu. Kamu masih mengakuinya, kan? Aku mengakuinya. Baiklah, tapi aku juga pernah bilang, permintaan itu tidak termasuk menikahimu. Aku tidak akan memintamu menikahiku. Ternyata orang yang mau kamu nikahi hari ini adalah dia. Kamu ternyata benar-benar buta. Dia begitu buruk rupa. Kamu mau menikahinya. Padahal aku begitu menyukaimu. Tapi kamu tidak pernah mau menerimaku. Memangnya aku kurang apa dibanding dia? Hanya karena satu hal ini. Hal apa? Meskipun kamu seorang Tuan Putri, tapi apa bedanya kamu dengan orang biasa? Sama-sama dangkal. Selalu menilai orang dari penampilan luarnya. Baik, aku memang dangkal. Kalau begitu, hari ini aku akan jadi orang dangkal. Sebenarnya apa yang mau kamu lakukan? Aku mau mengajukan permintaanku. Permintaanku adalah, kamu tidak boleh menikahinya. Kamu tidak boleh menikahi Chen Suyao ini. Permintaanku adalah, kamu tidak boleh menikahinya. Kamu tidak boleh menikahi Chen Suyao ini. Baiklah. Shuyo, ayo kita pergi. Tunggu dulu. Bukankah kamu sudah berjanji tidak akan menikahinya? Aku hanya berjanji tidak akan menikahinya. Tapi aku tidak berjanji tidak akan membawanya pergi. Kan? Apa? Tuan Putri, jika tidak ada urusan lain, aku permisi dulu. Tang Lang, Tuan Putri sudah datang dari jauh. Tolong jaga dia baik-baik untukku. Iya. Ayo kita pergi. Beraninya kamu, Lin Lang. Kamu mau main licik denganku? Ya, baik. Awas saja kamu. Setidaknya statusku masih aman. Lin Lang, awas saja kamu. Aku pasti akan jadi pengantin pertamamu. Pesta hari ini menarik sekali. Pantas saja Tuan Tang Lang begitu hormat padanya. Ternyata karena Putri Ningluo menyukainya. Haha. Ternyata dia cuma pria simpanan. Cih.
Kukira dia sehebat apa. Si buta sialan ini, hanya karena disukai oleh Putri Ningluo, berani-beraninya dia memperlakukan kita seperti ini. Linlang, idemu bagus sekali. Ya, bagaimanapun juga. Kita tidak bisa cari masalah dengannya. Selama ada Putri Ningluo, tidak akan ada yang bisa menyentuhnya. Rasa suka itu perlahan akan hilang. Aku tidak percaya Putri Ningluo akan menyukainya seumur hidup. Tunggu sampai hari di mana dia tidak lagi disukai. Saat itulah kita akan membalasnya. Benar, balas dendam 10 tahun pun belum terlambat. Aku tidak bisa menunggu selama itu. Kalau mau balas dendam, harus sesegera mungkin. Lagi pula, aku punya cara. Cara apa? Kalian cari cara untuk memancing si bisu itu kembali padaku. Lalu kita manfaatkan dia baik-baik. Ancam Linlang untuk kembali sendirian. Nanti, kita buat mereka pingsan. Baringkan di atas ranjang. Lalu ambil beberapa foto yang tidak senonoh. Tunjukkan pada Putri Ningluo. Apa yang akan terjadi? Dia akan sangat kecewa padanya. Benar sekali. Saat itu, kita lihat apa yang bisa dia lakukan. Hahaha, brilian. Benar-benar hebat. Hahaha. Pak Lin, kamar tidur tamu sudah dirapikan. Sudah siap untuk ditempati. Suyang, kamu tenang saja. Anggap saja ini rumahmu sendiri. Jangan terlalu sungkan. HMPH. Saya tidak mengerti apa yang Anda katakan. Coba kamu tulis saja. Terima kasih. Kalian baik sekali pada saya. Bukan kami yang baik padamu, tapi Pak Lin yang baik padamu, mengerti? Aku jadi sebal sekali denganmu. Kamu merebut Pak Lin kesukaanku. Yu, kamu pulang duluan saja. HMPH. Iya. Aku tidak akan mengganggu dunia kalian berdua. Suyang, kemarilah. Biar saya sentuh sebentar. Suyao, kemarilah. Biar saya sentuh sebentar. Jangan salah paham. Saya tidak bermaksud macam-macam padamu. Saya mau menyentuh tanda lahir di wajahmu. Kenapa Anda mau menyentuh tanda lahir saya? Bukankah sudah saya katakan? Saya akan membantumu mengobati tanda lahir di wajahmu. Tadi saya sudah menyentuhnya sedikit, dan saya menemukan kalau tanda lahir di wajahmu sebenarnya hanyalah penyumbatan peredaran darah di wajah. Kalau peredarannya dilancarkan, itu bisa dihilangkan sepenuhnya. Benarkah? Tentu saja benar. Saya tidak punya alasan untuk membohongimu. Maaf. Saya terlalu bersemangat. Tidak apa-apa, aku mengerti. Kalau suatu hari nanti mataku bisa melihat lagi. Aku yakin aku juga akan sebahagia dirimu. Kenapa matamu tidak bisa melihat? Soal ini, kalau aku ceritakan padamu, kamu akan sulit memahaminya, dan juga tidak akan percaya. Nanti, perlahan-lahan kamu akan mengerti. Baiklah. Tanda lahir di wajahmu itu perlu diobati dengan rendaman obat juga. Oh, Hari ini sudah terlalu malam. Kamu istirahat saja dulu. Besok, tunggu Tanlang datang. Aku akan menyuruhnya menyiapkan bahan-bahan obatnya untukmu. Raja Serigala, rendaman obatnya sudah siap. Bagus. Oh ya, apa Putri Ningluo sudah diurus? Sudah diurus. Dia ditempatkan di hotel terbaik di Dongzhou, Tianxiang Bai Yujing. Ini adalah kartu emas tertinggi dari Tianxiang Bai Yujing. Dengan kartu ini, Anda bisa bebas keluar masuk, dan juga memiliki batas konsumsi 100 juta. Raja Serigala, sebaiknya kartu ini Anda yang pegang. Kalau Putri Ningluo ingin bertemu dengan Anda bisa lebih mudah menemuinya kapan saja. Baiklah. Oh, ada satu hal lagi. Penguasa kota Dongzhou, Su Hong, setelah mengetahui kedatangan Putri Ningluo, akan mengadakan perjamuan Jinghong 3 hari lagi untuk menyambut Putri Ningluo. Dia itu benar-benar tidak bosan mencari masalah. Raja Serigala, apakah Anda akan hadir nanti? Putri Ningluo itu bagiku seperti permen karet.
Sekali menempel, susah dilepaskan. Kalau tidak benar-benar perlu, sebaiknya jangan terlalu banyak berurusan dengannya. Tapi, bagaimanapun juga, Putri Ningluo sudah datang dari jauh. Setidaknya kita harus menunjukkan sedikit keramahan sebagai tuan rumah, kan? Nanti kita lihat saja situasinya. Baik. Kalau begitu, bawahan ini mohon diri dulu. Su Yao. Aku harus bagaimana? Lepaskan bajumu. Lepaskan bajumu. Masuklah ke dalam bak ramuan obat. Mataku tidak bisa melihat. Anggap saja aku tidak ada. Pejamkan matamu. Su Yao. Pak Liu. Pak Liang. Loh, kok tidak ada siapa-siapa? Hang. Pak Liang, Pak Liang. Hah? Pak Lin, apa aku mengganggu kalian? Tidak, kamu datang di saat yang tepat. Dia pingsan di bak mandi. Bantu aku mengangkatnya keluar. HMPH. Kukira kalian sedang berbuat yang tidak-tidak. Pak Ling, aku semakin kagum padamu. Apa maksudmu? Pantas saja kamu bersikeras ingin menikahi Chen Suyang. Ternyata setelah tanda lahirnya hilang, dia jadi secantik ini. Ya, dibandingkan dengan Putri Ningluo, kecantikannya ini bahkan melebihinya. Coba lihat, wajah mungil ini benar-benar sempurna. Sayang sekali, Pak Lin, aku tidak bisa melihatnya. Tenang saja, pasti ada kesempatan. Ah. Aduh. Ayahku sakit. Aku harus pulang. Erg, mereka memperlakukanmu dengan sangat buruk. Untuk apa kamu kembali, Erg? Bagaimanapun juga, mereka sudah membesarkanmu. Selama bertahun-tahun, kamu harus berterima kasih, Erg. Kamu benar-benar gadis yang membalas kejahatan dengan kebaikan. Ya, ini sangat tidak adil untuk Anda, Bulin. Kalau dia mau pulang, biarkan saja dia pulang. Lagi pula, keluarga Chen yang sekarang juga tidak akan berani macam-macam dengannya. Tapi, ingat ya, tenggorokanmu belum sembuh total. Jadi, pergilah dan cepat kembali. Bulin, apa hari ini Anda ada acara lain? Nggak ada, kok. Kenapa, Sebenarnya, saya kesini hari ini karena mau minta tolong. Minta tolong apa? Nggak akan saya kasih tahu sekarang. Nanti kalau sudah sampai, kamu juga bakal tahu, kok. Kenapa sih? Rahasia-rahasiaan begini. Menurut Mama, dia bakal datang nggak? Tenang saja. Hang. Kamu siapa? Kenapa sembarangan masuk ke rumah orang? Ini aku, Su Yao. Su Yang, Kamu. tanda lahir di wajahmu kemana? Orang buta itu yang menyembuhkannya. Hah? Ya ampun. Benar-benar sembuh. Coba Mama lihat. HMPH, benar-benar sudah hilang. Bukannya kalian bilang ayah sakit. Dasar anak tak berguna. Kalau tidak bilang begitu, apa kamu mau pulang? Jadi, kalian membohongiku. Memangnya kenapa kalau kami bohong, berlutut?
Sudah berani melawan, ya, sudah tidak mau menurut lagi. Dasar murahan, baru dibujuk sedikit sama orang lain, kamu langsung kabur, dan kamu dengan sukarela pergi bersamanya. Seberapa rendahnya harga dirimu itu? Sudah cukup. Aku sangka si buta sialan itu benar-benar punya kemampuan. Tanda lahir di wajahmu bisa dia sembuhkan. Karena sudah sembuh, kita tidak boleh membiarkan si buta sialan itu keenakan. Setelah kita bereskan si buta itu, akan kujual kau pada para tuan muda kaya raya, untuk membangun koneksi bagi keluarga Chen kita. Apa yang mau kalian lakukan padanya? Apa yang kami lakukan bukan urusanmu. Yang jelas, mulai hari ini, jangan pernah kau melangkah keluar dari gerbang rumah keluarga Chen ini. Kalau tidak, akan kupatahkan kakimu. Mau lari? Diam di sini, atau kubuat kau menderita. Halo, Tuan Muda Lin. Chen Hayang sudah berhasil kami pancing kembali. Baik, akan segera kuantar ke sana. Diam. Xiao Yu. Kamu membawaku kemana? Sebuah tempat makan. Kamu tidak mungkin sebaik itu mau mentraktirku makan, kan? Katakan saja, kamu mau aku bantu apa? Orang tuaku memaksaku ikut kencan buta. Aku bohong pada mereka, bilang kalau aku sudah punya pacar. Mereka memaksa aku membawanya untuk bertemu. Aku mengerti. Kamu mau aku berpura-pura jadi pacarmu. Benar. Pak Lin memang pintar. Permisi. Hei. Pak Lin, jangan pergi. Tolonglah aku sekali ini saja. Ya. Hanya sekali ini. Tidak ada lain kali. Paman kedua, kenapa calon menantu ini belum datang juga? Mau menyuruh kita menunggu berapa lama lagi? Ini belum juga menikah. Lagaknya sudah selangit. Membuat orang semeja menunggunya sendirian. Kalau sudah menikah nanti, entah bagaimana jadinya. Benar sekali. Anak muda zaman sekarang sama sekali tidak bisa menghargai waktu. Benar-benar tidak menghargai kita yang lebih tua. Sudah. Semuanya sabar. Ya, aku telepon Xiao Yu dulu. Itu mereka, datang. Tidak usah ditelepon. Ayah, Ibu, ini pacarku, Lin Lang. Om, Tante. Iya. Ayo cepat duduk. Duduk. Ayo cepat duduk. Kami menunggu kalian, loh. Paman. Calon menantumu ini agak tidak sopan. Ya, tidak, kok. Menurutku dia baik. Ini semua orang sudah di meja makan. Dia masih pakai kacamata hitam. Kenapa? Apa dia menyembunyikan sesuatu? Sampai tidak berani menatap kita langsung. Iya, kok tidak tahu sopan santun sama sekali. Iya, Lin Lang. Mungkin kacamatanya bisa dilepas dulu. Kakak ipar, paman, jangan marah dulu. Lin Lang. Dia tidak bisa melihat. Bukan karena tidak sopan. Maaf ya, kakak ipar. Apa? Tidak bisa melihat. Ternyata buta. Buta. Kamu ini kenapa, sih? Kenapa cari pacar orang buta? Memangnya kenapa kalau buta? Yang penting, kan, orangnya baik. Benar-benar konyol. Xiao Yu, kamu ini sudah putus asa sekali, ya? Sampai mau pacaran sama orang buta ini. Betul itu, Xiao Yu. Sebagai kakak, aku mau menasihatimu sedikit. Di zaman sekarang, baik saja tidak bisa buat makan. Apalagi dia orang buta. Cari kerja saja pasti susah, kan? Nanti kalau kalian menikah, dia bakal jadi beban. Nanti kamu yang tekanannya besar. Kak, dia cari. Dapat kerja atau tidak, bukan urusanmu, kan? Kamu ngomongnya kok gitu. Aku ini anggap kamu keluarga. Makanya aku khawatirin kamu. Kalau orang lain, aku nggak akan peduli. Iya? Jangan salah artikan niat baik kami. Ini semua demi kebaikanmu. Sepupumu ngomongnya memang kasar. Tapi itu memang kenyataannya. Lin Lang. Jangan marah ya dengar omongan mereka semua. Soalnya, kondisimu ini memang sulit diterima orang. Tidak apa-apa, Tante. Saya bisa mengerti. Bagus kalau kamu mengerti. Karena kamu bisa mengerti. Kalau begitu berjanjilah di depan saya sekarang. Untuk putus baik-baik dengan Xiao Yu. Mama ngomong apa? Sih, aku nggak mau putus baik-baik sama dia. Aku mau sama Lin Lang. Jangan kayak anak kecil di sini. Kamu bisa nggak, sih, ngertiin perasaan kami sebagai orang tua? Iya, nanti kalau hidup kalian susah, masa ayah sama ibu yang harus ngurusin kalian? Siapa juga yang minta diurusin? Kami bisa urus diri kami sendiri. Anak ini kok nggak bisa dibilangin, sih? Keras kepala banget. Kamu ini mau bikin ayah mati marah, ya? Lihat, kan, kamu bikin penyakit lama ayahmu kumat lagi.
Sudahlah, ngomong panjang lebar juga percuma. Mending kita bicara yang realistis saja. Karena kamu bilang gak perlu kami khawatirkan. Kalau begitu aku mau tanya soal pacarmu ini. Memangnya dia kerja di mana sekarang? Mungkin. Dia kerja jadi tukang pijat di panti pijat tunanetra. Ya, hahaha. Jadi tukang pijat bisa dapat uang berapa? Sih, mending kamu kerja sama kakak iparmu. Kakak iparmu itu sekarang sudah jadi manajer. Nanti, gampang saja dia carikan kamu pekerjaan remeh. Jadi tukang jaga toilet misalnya. Setidaknya cukuplah buat makan sehari-hari, kan? Wah, Cheng Liang sudah jadi manajer. Ya, Memang Lulu pintar pilih suami. Suaminya hebat. Iya, coba lihat Lulu. Terus lihat kamu. Bibi jadi bingung harus bilang apa. Memangnya hebat jadi manajer. Lin Lang itu presdir. Apa? Kamu bilang Lin Lang itu presdir. Orang buta sepertimu bisa jadi presdir, jangan bercanda. kalau mau bohong, yang masuk akal sedikit. Kamu pikir kami ini anak umur 3 tahun. Gampang sekali dibodohi. Aku tidak bohong. Dia benar-benar presdir. Baiklah, coba sebutkan dia presdir di perusahaan mana. Jangan-jangan perusahaan yang dia dirikan sendiri. Dan pegawainya cuma dia seorang. Hahaha, bukan begitu. Lin Lang adalah presdir grup Lingtian. Grup Lingtian. Itu kan perusahaan tempatmu bekerja. Benar? Itu tempat kerjaku. Dia. Pak Lin yang sering kamu ceritakan itu. Aduh, maaf, saya tidak sopan. Ternyata Anda ini Pak Lin. Ya, Bibi, panggil saja saya Lin Lang. Oh, jangan. Mana bisa saya panggil nama langsung? Itu tidak sopan sekali. sekarang, kalian semua sudah puas. Puas? Tentu saja puas. Ayah, apa ayah masih mau kami berpisah? Asalkan kamu bahagia. Ayah tidak akan ikut campur lagi. Kakak sepupu, apa kamu masih mau mengurusi kami? Oh, tidak. Tadi saya cuma ikut campur, tidak jelas. Baiklah, karena semuanya setuju, kita pesan makanan saja. Tunggu sebentar. Kak Ipar, apa kakak masih keberatan? Kamu bisa menipu mereka, tapi tidak bisa menipuku. Kamu bicara apa? Aku menipu apa? Grup Lintian dan perusahaan kita punya hubungan bisnis. Presdir mereka memang bermarga Lin. Tapi, Presdir Lin itu sudah dipecat. Jangankan kita tidak tahu dia Presdir Lin yang asli atau bukan. Sekalipun dia benar Presdir Lin, jabatannya itu mungkin sudah tidak ada artinya. Apa? Dipecat? Xiao Yu, apa ini benar? Sebaiknya kita biarkan orangnya sendiri yang bicara. Kamu benar. Aku memang sudah dipecat. Dasar kamu, Xiao Yu, berani-beraninya kamu menipu kami. Kalau bukan karena kakak iparmu ini pintar, kami semua pasti sudah kamu kelabui. HMPH. Seorang Presdir yang sudah dipecat, apa bedanya dengan orang biasa? Tapi tetap ada bedanya. Bagaimanapun juga, dia itu buta. Bahkan tidak lebih baik dari orang biasa. Paman, bagaimana paman mendidik Xiao Yu? Kenapa dia diajari bicara omong kosong? Sekarang dia jadi pintar menipu di mana-mana. Masih mau makan apa? Tidak usah makan. Jangan emosi, jangan emosi, jangan emosi. Bagaimana tidak emosi? Muka tuaku ini sudah dipermalukan habis-habisan olehnya. Apa kalian tidak bisa berhenti berprasangka? Apa harus orang kaya dan terpandang baru kalian puas? Baiklah, kalau begitu akan kuberitahu kalian. Dia punya identitas lain yang lebih hebat. Dia adalah bos dari grup Shenlang. Apa sekarang kalian puas? Sudahlah, jangan terlalu gengsi, nanti kamu sendiri yang susah. Grup Shenlang apa? Aku tidak pernah dengar. Kisah anak gembala dan serigala. Kebohongan yang sama kalau diucapkan 2 kali, tidak akan ada yang percaya lagi. Aku tidak bohong. Dia itu benar-benar bos grup Shenlang. Grup Shenlang, perusahaan investasi nomor 1 di seluruh dunia. Asetnya sampai triliunan. Kamu ini benar-benar jago membual. Ya, pakai bilang aset triliunan segala. Kalau begitu, bukannya dia jadi orang terkaya di dunia. Sudahlah, jangan terus-terusan berbohong di sini. Cepat atau lambat aku bisa mati karena dibuat kesal olehnya. Jangan. Pak Lin, tolong bantu aku membuktikannya. Mereka bahkan tidak percaya padamu. Jadi, bagaimana mungkin mereka akan percaya padaku? Setidaknya kamu masih sadar diri. Ayo kita pergi. Aku takut kalau lebih lama di sini, aku bisa benar-benar mati kesal olehnya. Aduh, Om. Pertemuan ini adalah takdir. Makan dulu, baru pergi ya. Kamu masih mau makan? Kamu tahu ini di mana? Ini hotel terbaik di Dongzhou. By Yujing Surgawi. Meskipun ini hanya ruangan privat yang paling jelek. Tapi sekali makan di sini harganya beberapa ribu. Menghabiskan beberapa ribu untuk mentraktirmu makan. Menurutmu kamu pantas? Aduh, Paman. Sebaiknya kita tidak usah makan saja. Jangan buang-buang uang. Kalau begitu,
kami permisi dulu, ya. Ayo. Tidak apa-apa, kalian tidak perlu bayar. Biar aku yang traktir. Kamu yang traktir, kamu yakin? Tentu saja. Baiklah, karena kamu sudah bilang begitu. Kami tidak akan sungkan lagi. Linlang, sudah merepotkanmu datang jauh-jauh ke sini. Sekarang malah merepotkanmu keluar uang lagi. Jadi tidak enak, loh. Tidak apa-apa, Tante. Cuma makan-makan saja, kok. Kalau begitu, kita hargai tawaran Nak Linlang. Makan dulu saja sebelum pergi. Makan? Boleh saja. Tapi jangan kira kamu bisa menyogok saya hanya dengan sekali makan. Masalahmu dengan putri saya, tidak usah dibahas. Tenang saja, Om. Kita hanya makan biasa saja. Tidak ada maksud lain. Buat apa makan lagi? Mereka tidak suka denganmu. Buang-buang uang untuk apa? Aduh, namanya juga laki-laki. Ingin mengandalkan traktiran mewah untuk menyelamatkan mukanya. Itu, kan, wajar saja. Sudah, biarkan saja dia pamer sedikit. Pelayan, cepat bawa menunya ke sini. HMPH, pesan yang paling mahal, kita kuras habis dia. HMPH, baik, lobster Australia ini. Saya pesan 10 porsi, ya. Lalu, tripang raja tumis daun bawang ini. Sajikan 1 porsi untuk setiap orang, ya. Lalu, sup, kemakmuran melimpah, itu. 1 porsi untuk setiap orang juga, ya. Oh, iya, ada lagi, Iga, jembatan Jiangnan, ini. Pesan 1 porsi untuk semua juga, ya. Sama Martel Cordon Bleu. Bawakan sebotol yang tahun 86. Kalian kok pesannya yang mahal-mahal semua. Ini, kan, sama saja merampok. Loh, kan, dia yang bilang mau traktir. Lagi pula tidak ada aturan dilarang pesan ini. Kenapa sekarang setelah dipesan malah bilang mahal? Kalau tidak punya uang, jangan sok kaya, dong. Tidak apa-apa. Kalau mereka tidak punya uang untuk bayar, biar saya yang bayar. Uang segini, sih, kecil. Memang kakak iparmu yang paling dermawan. Sudah jadi manajer, memang beda. Ya, benar-benar tajir melintir, ya. Memang beda kelasnya orang itu. Tenang, pesan saja sepuasnya. Saya tidak takut kalian pesan yang mahal. Saya hanya takut kalian tidak bisa menghabiskannya. Saya ini orangnya tidak suka buang-buang makanan. Anda tenang saja. Pokoknya semua makanan yang ada di meja, aku jamin bakal kuhabiskan sampai bersih. Oke, kalau begitu. Cukup ini saja. Aku mau ke toilet sebentar. Aku juga. Pak Lin, Anda mau apa? Tidak apa-apa, hanya lapar dan ingin makan. Oh, lapar. Loh, MA, bukannya tadi mau ke toilet? Kok cepat sekali pulangnya? Aku tidak jadi pergi. Iya, benar, aku juga tidak jadi. Bagaimana kalau makan malam hari ini kita batalkan saja? Itu. Aku ingin cepat pulang. Aku juga. Sayang, ayo kita cepat pulang. Ayo. Kamu kenapa buru-buru sekali? Aduh, jangan banyak omong. Cepat jalan. Ayo. Kalian ini sedang apa? Sebentar mau makan, sebentar mau pulang. Kalian ini main-main, ya. Kami mau pulang atau tidak, itu bukan urusanmu. Tidak ada yang boleh pergi. Tidak ada yang boleh pergi. Kalian ini siapa? Kenapa sembarangan masuk ke ruangan orang? Saya manajer lobi di sini. Permisi, apa telah terjadi sesuatu? Memang telah terjadi sesuatu, dan ini masalah besar. Tolong jelaskan dengan baik. Sebenarnya ada masalah apa? Anda lihat saja sendiri. Nanti juga tahu. Bagaimana ini? Kedua ibu ini telah memecahkan vas bunga hotel kami. Kami datang untuk meminta ganti rugi. Pantas saja kalian berdua cepat sekali kembalinya. Ternyata kalian memecahkan vas bunga orang. Kami juga tidak sengaja. Iya, benar, kami tidak bermaksud begitu. Kukira ada masalah besar apa. Cuma vas bunga pecah doang, kan? Berapa harganya? Aku ganti rugi. Bukan. 1.000? Oke. Aku nggak bawa uang tunai. Kasih kode QR-nya, biar aku scan. 1.000. 10 juta. Iya. 10 juta. B berapa? 10 juta. Sayang. Vas bunga pecah begini 10 juta. KA kalian. Hotel kalian ini mau menipu. Ya, Tian Shanghai Yujing adalah hotel paling mewah di Dongzhou. Reputasi kami sudah terkenal.
Kami tidak pernah dan tidak sudi melakukan penipuan semacam ini. Lagi pula, yang dia pecahkan itu bukan vas bunga biasa, melainkan sebuah vas antik. 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 Barang semahal ini. Kalian taruh di lorong. Ini namanya menjebak orang, kan? Iya, menurutku kalian sengaja menaruhnya di lorong. Supaya kami yang memecahkannya. Sengaja mau cari untung dari kami, kan? Pertama, kami tidak meletakkannya sembarangan. Semua dekorasi dan hiasan kami dirancang dengan saksama oleh desainer master terkenal tingkat internasional. Biaya desainnya saja sudah 50 juta. Kedua, kami tidak sudi mencari uang dengan cara seperti ini. Oh, omong doang, kan? Nggak ada buktinya. Anda bilang 10 juta, ya langsung 10 juta gitu. Siapa tahu itu cuma barang murahan yang kalian beli di pinggir jalan. Kwitansi, faktur, surat penilaian ahli, dokumen autentikasi dari balai lelang. Kalian masih mau bukti apa lagi? Pak Manayer, kami juga tidak sengaja. Bisa tolong beri kami keringanan. Iya, lagian kalian, hotelnya kaya raya. Uang 10 juta ini kan sepele buat kalian. Bagi kalian, ini bukan apa-apa. Kalian memang punya uang, tapi aturan tetaplah aturan. Hari ini, vas ini harus kalian ganti rugi. Atau kalian beli yang baru dan antarkan kemari. Kalau tidak, jangan salahkan kami bertindak kasar. Lihat perbuatanmu ini. Kalian berdua memang pantas jadi ibu dan anak. Tidak ada satupun yang bisa membuatku tenang. Kamu masih berani menyalahkanku. Kalau bukan karena kamu yang gengsi, bilang di depan calon menantu. Keluarga kita tidak boleh kehilangan gengsi dan martabat. Apa kita perlu makan di hotel sebesar ini? Kalau begitu, kejadian ini juga tidak akan terjadi. Sudah, untuk apa membahas itu lagi? Lebih baik kita pikirkan cara untuk membayar ganti ruginya. 10 juta ini, kita jual semua harta benda kita pun tidak akan cukup. Kita semua ini, kan saudara, di saat sulit seperti ini. Aku harap kalian semua bisa berbaik hati, membantu kami. Uang ini, nanti aku akan bekerja mati-matian untuk mengembalikannya pada kalian. Biasanya aku baik, kan sama kalian semua. Kenapa di saat genting begini kalian semua diam saja? Aku mohon pada kalian. Aku mohon, ya, perlu aku berlutut di hadapan kalian. Aduh, ayah, mereka semua itu mata duitan. Untuk apa ayah memohon pada mereka? Kalau aku tidak memohon pada mereka, aku harus memohon pada siapa lagi? Memangnya aku bisa memohon padamu? Aku tidak tahu apa gunanya punya anak sepertimu. Setiap hari hanya bisa membuatku susah. Membuat susah. Baik, kalau begitu hari ini aku akan membuat satu masalah lagi untukmu. Pak Lin, atas nama pribadi, aku ingin meminjam 10 juta darimu. Nanti, apapun yang terjadi, aku pasti akan mengembalikannya padamu. Aku mohon, bantu aku. Ini yang terakhir kalinya. Kamu pinjam 10 juta darinya. Kamu sudah gila. Ya, dia itu buta. Mana mungkin dia punya uang sebanyak itu? Kalau dia masih jadi presiden direktur grup Lingtian, aku percaya dia bisa mengeluarkannya. Tapi dengan statusnya yang sekarang, dia bisa mengeluarkan 10.000 yuan saja sudah kuanggap hebat. Bagaimana kamu bisa yakin aku tidak bisa mengeluarkan uangnya? Yakin. 100% yakin. Kalau aku bisa mengeluarkannya. Kalau kamu punya. Kepalaku ini akan kupenggal dan kuberikan padamu untuk jadi pispot. Jangan gegabah. Bagaimana kalau dia benar-benar punya? Lagi pula, dia kan dulu pernah jadi presdir. Mungkin saja dia masih punya sedikit simpanan. Uang dari mana? Aku sudah lihat laporan keuangan perusahaan mereka. Gaji tahunannya cuma beberapa ratus ribu. Dividennya belum sempat dia terima, sudah keburu dipecat. Dia dijual pun tidak akan laku 10 juta. Sekarang dia itu cuma menggertak saja. Kalian tidak mau membantu? Ya sudahlah, malah menyindir di sini. Kok ada ya orang seperti kalian ini? Aku kan sedang berdiskusi dengan kakak iparmu. Kamu ini kenapa terburu-buru? Benar. Mengandalkan si buta itu, lebih baik kita andalkan diri sendiri. Jadi, maksudmu kamu bisa mengeluarkan 10 juta. 10 juta sih tidak berani bilang. Tapi mobil dan rumah kalau digabung, ada beberapa juta. Selama ini aku di Dongzhou juga bukan tanpa hasil. Kalau begitu, soal yang kamu bilang tadi, kalau aku tidak bisa keluarkan uang, mau penggal kepala untuk dijadikan pispot, kurasa tidak usah sajalah. Lagi pula aku juga tidak butuh benda itu. Asalkan 10 juta ini, kalian bisa bantu bayar setengahnya saja. Bayar setengah? Atas dasar apa? Atas dasar apa? Kalian masih berani tanya atas dasar apa? Vas bunga ini pecah karena kamu dan ibu. Kalian juga bertanggung jawab. Hah? Kenapa? Kalian masih mau mengelak? Itu kan karena kamu menarikku. Bagaimana aku bisa sampai jatuh? Dari 10 juta itu, kamu harus ganti setengahnya. Bukan? Sebagian besar. Sudah. Saya tidak punya waktu mendengar kalian bertengkar di sini. Saya beri waktu 1 menit untuk menjawab. Uang ini jadi kalian ganti atau tidak? Uang ini kami ganti. Tapi kami hanya ganti setengah. Setengah sisanya harus mereka yang ganti. Cepat beri saya jawaban.
HMPH, ini, tadi bukannya sombong mengaku manajer, mobil dan rumahnya jutaan. Sekarang kok jadi ciut? Cuma 5 juta, kan? Aku yang bayar? Ya aku yang bayar. Tapi, HMPH, mereka harus bayar duluan. Aku mau lihat, si buta sialan ini, dia benar-benar punya uang atau tidak? Benar, kalian bayar dulu. Pak Lin. Xiao Yu, jangan berharap padanya. Kamu pulang, ambil surat rumah kita, jual rumahnya. Biarpun aku harus tidur di jalanan, 5 juta ini harus tetap dilunasi. Tidak perlu, Paman, uang ini, biar aku yang bayar untuk kalian. Terima kasih banyak, Pak Lin. Nanti aku pasti akan bekerja keras untuk mengembalikannya padamu. Tidak perlu. Selama 3 tahun bersamaku, kamu sudah bekerja dengan sangat baik. Anggap saja 5 juta ini bonus untukmu selama beberapa tahun ini. Bonus? Cih, jangan sok jadi orang hebat. Masih bertele-tele di sini. Menurutku kamu itu memang tidak punya uang, kan? Xiao Yu, berikan kartunya pada mereka. Hah? Gawat, Mas. Dia benar-benar punya uang. Cih, ini sama sekali bukan kartu bank. Hah? Benar juga, bukan. Di atasnya cuma ada gambar. Nomor kartunya saja tidak ada. Ini jelas-jelas bukan kartu bank asli. HMPH, dasar orang buta. Bawa-bawa kartu butut begini untuk pamer padaku. Kamu mau bohongi siapa? Hah? Pak Lin, jangan-jangan Anda salah ambil kartu. Tidak salah. Saya cuma punya yang ini. Kan sudah kubilang. Dia tidak bisa dipercaya. Kenapa kamu tidak mau dengar, sih? Tuh, kan? Kubilang juga apa? Mana mungkin dia punya uang sebanyak itu? Kenapa kamu memukulku? Tahu ini kartu apa? Beraninya kalian sembarangan. Ini, kan cuma kartu butut biasa. Kalian semua ini bodoh dan tidak punya mata. Ini adalah kartu emas Supreme dari Tianxiang Bai Yujing kami. Sejak dibuka sampai sekarang, kartu ini hanya diterbitkan 5 buah. Batas pembelanjaan di dalam kartu ini adalah 100 juta. Hah? Apa? 100 juta? Hah? Apa? Manajer, Anda tidak sedang bercanda dengan saya, kan? Apa menurutmu aku ini orang yang punya waktu untuk bercanda? Hah? Tidak. Bukan itu maksud saya. Tuan ini, saya benar-benar minta maaf. Saya tidak tahu kalau Anda adalah pengguna Supreme di hotel kami. Sudah mengganggu Anda. Saya benar-benar mohon maaf. Tidak perlu sungkan. Lakukan saja seperti yang tadi saya bilang. Potong saja 5 juta dari kartu ini. Sebagai ganti rugi untuk vas bunga itu. Baik, Tuan. Lakukan sesuai perintah Tuan. Apa ini? Benar-benar terjadi. Aku tidak sedang bermimpi, kan, model? Aku juga tidak tahu sedang bermimpi apa. Sudah kubilang dari dulu, Pak Lin, dia bukan orang biasa. Kenapa kalian semua tidak percaya? Pemimpin. Bukan, Pak Lin. Kamilah yang kurang wawasan. Jika sebelumnya ada perbuatan kami yang menyinggung Anda, mohon jangan dimasukkan ke dalam hati. Pak Lin, saya orang tua ini tidak bisa berkata apa-apa lagi. Saya minta maaf kepada Anda. Paman, tidak perlu sungkan. Sejak kalian bersiap menjual rumah, saya sudah bisa melihatnya. Sifat asli kalian tidaklah jahat. Kalian hanya ingin putri kalian menikah dengan keluarga yang baik, dan menjalani kehidupan yang layak. Pengorbanan orang tua di dunia ini memang besar. Hal ini bisa saya mengerti. Pak Lin, budi baik Anda yang begitu besar, tidak akan pernah saya lupakan seumur hidup. Pak Lin, terima kasih. Sungguh, terima kasih banyak. Benar-benar terima kasih banyak. Kalian mau lari kemana? HMPH. KA. Kami mau ke toilet. Ke toilet. Iya, betul. Ke toilet. Menurutku kalian mau kabur, kan? Xiao Yu, aku salah. Aku benar-benar sadar aku salah. Kalau salah ya ganti rugi. Minta maaf saja apa gunanya? Kami mana punya uang. Ini sama saja mau membunuh kami. Manajer hebat. Tadi Anda bilang punya mobil dan rumah bernilai jutaan, kan? Kenapa sekarang bilang tidak punya uang? Ini namanya menjilat ludah sendiri, kan? Rumah dan mobilku tidak bisa diganggu-gugat. Kalau tidak, kami tinggal di mana? Biar kami mudah berangkat kerja. Aduh, Pak Liang, saya mohon. Anda kan orang hebat yang pemaaf. Tolonglah bayarkan utang kami. Lagi pula, uang segini bagi Anda. Bagi Anda kan bukan apa-apa. Ucapan saya tidak pernah berubah. Jadi, karena kita sudah sepakat, lebih baik kita ikuti saja kesepakatannya. Jadi, utang ini lebih baik kalian bayar sendiri. Xiao Yu. Hubunganmu dengan Presiden Lin kan baik sekali. Tolong bantu kami memohon padanya. Bagaimanapun juga, kita ini kan saudara. Kamu tidak bisa membiarkan kami menderita begini. Baru sekarang ingat kita saudara. Sudah terlambat. Argh.
Jangan buang-buang waktu di sini. Cepat bayar ganti ruginya. Kalau tidak, jangan salahkan kami bertindak kasar. Aku tidak mau bayar. Memangnya kalian bisa apa? Sepertinya Anda belum tahu cara kerja kami di Istana Giok Putih Langit ini. Sama sekali. Dulu, ada orang yang makan di sini dan tidak mau bayar. Coba tebak, bagaimana nasibnya sekarang? Bagaimanapun nasibnya, itu bukan urusanku. HMPH. Ada pengemis di jalanan yang tidak punya tangan dan kaki. Itulah keadaannya sekarang. Orang seperti dia ini, sepertinya akan bertambah 2 lagi di jalanan. Semoga kalian tidak menyesali keputusan hari ini. Jangan, kami bayar. Meskipun harus jual rumah dan mobil, kami akan bayar, Aark. Habislah sudah. Habislah mereka semua. Rasakan. Presiden Lin, terima kasih untuk yang tadi. HM. Bukan masalah. 5 juta itu bukan apa-apa bagiku. Lagi pula, sudah kubilang itu anggap saja bonus untukmu. Presiden Lin, maksudku bukan soal uangnya. Maksudku soal Anda yang berpura-pura jadi pacarku. Sepertinya bantuanku yang itu tidak begitu berhasil. Ya, lagi pula, kalau lain kali ada situasi seperti ini lagi, aku sarankan kamu cari pacar sungguhan. Dengan begitu, kamu juga bisa memberi penjelasan pada orang tuamu. Pak Lin, kamu sungguh. Hormat, Raja Serigala. Hormat, Raja Serigala. Bangunlah. Ada masalah apa lagi? Lapor, Raja Serigala. Sudah waktunya membuka kantong kedua. Xiao Yu, buka kantongnya dan lihat. Baik, Pak Lin. Pak Lin, ini adalah jimat giok. Jimat giok. Bawa sini, biar kulihat. Hahaha. Guru, bukankah Anda sudah naik ke surga? Dan juga mataku. Bagaimana bisa mataku terbuka? Aku hanyalah sisa kesadaran yang tertinggal di dalam jimat giok ini. Bukan diriku yang asli. Dan kamu bisa membuka matamu. Karena aku telah memasuki dunia spiritualmu. Oh, begitu rupanya. Waktuku di sini tidak banyak, jadi, aku akan langsung ke intinya. Jimat giok yang kutinggalkan untukmu dapat menyelamatkan nyawamu di saat genting. Kamu harus selalu membawanya. Jangan lengah. Guru, sejak Anda naik ke surga, aku sudah tak terkalahkan di dunia ini. Kenapa harus repot-repot begini? Rahasia langit tidak boleh dibocorkan. Kamu, ikuti saja perintahku. Baik, Guru. Hahaha. Hahaha. Pak Lin, Anda kenapa? Tidak apa-apa. Hang. Hang. Halo, apa ini Lin Lang? Iya, aku. Ada apa? Tidak ada apa-apa. Aku hanya ingin bertemu denganmu, boleh? Anda di mana? Biar aku yang ke sana. Aku di Panti Jompo Cengdong. Panti Jompo. Kenapa ayah bisa ada di Panti Jompo? Dasar perempuan tua sialan. Beraninya kamu mencuri ponselku untuk menelepon. Sepertinya malam ini kamu tidak mau makan lagi, ya? Ayah. Changlang, segera antar aku ke Panti Jompo Cengdong. Bulin, apa saya perlu menemani Anda? Tidak perlu, ini urusan keluargaku. Kamu orang luar, kalau ikut. Aku khawatir ayah akan merasa malu. Orang luar, jadi di hatimu. Aku tidak punya tempat sama sekali. Kalian tunggu di depan pintu. Tunggu perintah dariku. Baik. Aduh. Rasakan ini karena kamu malas. Beraninya mencuri ponselku untuk menelepon keluar. Lihat saja apa kamu masih berani lagi. Dasar kakek tua sialan. Bangun kamu. Masih berani melawanku. Dasar tidak tahu diri. Rasakan ini. Aduh. Hehe. Ah, kepala panti. Kepala panti. Ah. Kepala panti, gawat. Kakek ini tidak mau menurut. Saya hanya ingin memberinya sedikit pelajaran. Tidak kusangka pukulan saya terlalu keras. Dia.
sepertinya sudah tidak kuat lagi. Aduh, bagaimana ini? Ayah. Lin Lang. Ayah, Ayah di sini. Lin Lang. Lin Lang. Ayah. Ayah. Ayah kenapa? ini siapa lagi? Ayah, siapa yang memukulmu sampai begini? Mereka. Memang aku yang melakukannya. Memangnya kenapa? Bayarannya sedikit. Kalau tidak kerja, ya dihajar. Bayaran sedikit harus dihajar. Siapa yang memberimu hak itu? Kamu tidak perlu tahu siapa yang memberiku hak. Kamu hanya perlu tahu. Di panti jompo ini, akulah langit. Akulah bumi. Siapapun orangnya. Kalau sudah di sini, naga pun harus tunduk padaku. Macan pun harus bertekuk lutut. Kalau tidak, hanya ada satu jalan, yaitu mati. Tidak kusangka di kota Dongzhou yang kecil ini, masih ada tempat yang begitu tidak mengenal hukum. Sepertinya hari ini tempat ini harus aku basmi sampai bersih. Basmi. Kamu cuma orang buta. Aku tidak percaya kamu punya kemampuan sehebat itu. Tang Lang, serigala apa? Serigala apa? Loh, kenapa kamu ada di sini? Ini semua gara-gara si brengsek Lin Fei itu. Aku serahkan posisi direktur utama padanya. Dia malah menempatkanku di panti jompo ini. Aku menyesal. Seharusnya aku tidak percaya omong kosongnya. Menyerahkan posisi direktur utama padanya. Jangan harap, hahaha. Aku sangat menyesal. Raja Serigala. Bawahan hadir. Lin Lang, ternyata kamu punya identitas seperti ini. Ayah salah, ayah sudah meremehkanmu. Ayah, tidak peduli apapun identitasku. Di hadapan ayah, aku selamanya adalah putramu. Kalau bukan karena ayah yang mengadopsiku, aku mungkin tidak akan hidup sampai hari ini. Tang Lang. Jaga ayahku dan yang lainnya baik-baik. Dan tempat ini. Basmi semuanya sampai bersih untukku. Siap. Hahaha. Halo. Gak nyangka. Si buta brengsek sepertimu ternyata punya kemampuan juga. Ya, bisa-bisanya kamu membuat dia jadi secantik ini. Lin Fei. Benar sekali. Ini aku. Wanitamu ada di tanganku. Aku sarankan kamu cepat datang. Kalau tidak, aku nggak bisa jamin apa yang akan aku lakukan padanya. Kamu di mana sekarang? Villa keluarga Lin. Sayang, apa caramu ini akan berhasil? Pasti berhasil. Begitu Putri Ningluo melihat fotonya, dia pasti akan berhenti mengharapkannya. Saat itu, kita tidak perlu takut lagi padanya. Tapi, si buta itu kan mantan tentara. Dia lumayan hebat. Orang biasa sepertinya tidak akan bisa mengalahkannya. Tenang saja, aku sudah menyewa ahli bela diri terhebat. Kita tidak perlu takut padanya. Kamu memang hebat, sayang. Oh, Bagaimana keadaan Chen Suyao? tenang saja. Dia tidak akan bisa kabur. Baiklah, aku akan melihatnya. Hei, kamu mau apa? Kamu tidak benar-benar akan macam-macam dengannya, kan? Aku ini istrimu. Kamu tidak boleh begini padaku. Hanya, aku mau melakukan apa bukan urusanmu. Lin Fei, kamu brengsek. Lin Lang? Oh, Lin Lang. Aku bukan hanya akan merebut posisimu, tapi juga akan merebut wanitamu. Seumur hidupmu, kamu ditakdirkan untuk berada di bawah telapak kakiku. Wah, Wah, sialan, ternyata dia kekasihnya. Menarik. kemarilah. Diam kamu, brengsek. Kamu gila. Dasar jalang. Beraninya kamu memukulku. Aku salah. Lain kali aku tidak akan berani lagi. Karena kamu sudah datang. Kalau begitu layani aku bersama-sama. Mau kabur? Ya. Kalian berdua, lepaskan pakaian kalian. Kenapa? Harus aku yang paksa. Hentikan. Dasar orang buta, cepat juga kamu datang. Lin Fei. Kamu benar-benar tidak pernah berubah. Dulu, karena menganggapmu sebagai saudara, aku sudah mengampunimu berkali-kali. Tak kusangka, ayah pun kamu abaikan. Orang sepertimu yang kejam dan tidak tahu terima kasih. Tidak setia dan tidak berbakti. Kali ini, aku tidak akan melepaskanmu lagi. Apa? Orang tua bangka itu sudah memberitahumu. Aku memang kejam dan tidak tahu terima kasih. Tidak setia dan tidak berbakti? Memangnya kenapa? Selama aku punya uang, aku bisa melakukan apapun yang aku mau. Aku tidak peduli. Orang sepertimu sudah tidak pantas hidup di dunia ini. Apa? Kamu mau memukulku? Aku tidak takut padamu. Aku sudah menyewa seorang jagoan.
Jadi, dia orang yang harus aku hadapi. Benar, itu dia. Kukira orangnya sehebat apa. Ternyata cuma orang buta. Jangan meremehkannya. Dia bukan orang biasa. Kalau begitu, biar ku coba. Seberapa luar biasanya dia. Dia seorang dewa kultivasi. Benar. Menarik. Sepertinya aku harus serius. Giliranmu. Kak, aku ini adikmu. Ampuni aku. Kamu sudah melewati batasku. Tidak ada kesempatan lagi. Ah, ini semua idenya, bukan urusanku. Kumohon, lepaskan aku. Pergi. Su Yao, Su Yao. Su Yao, syukurlah kamu tidak apa-apa. Su Yao, Su Yao. Su Yao. Akan kubunuh kau. Su Yao, Su Yao. Kamu tidak apa-apa. Su Yao. Su Yao, tenanglah, aku akan menyelamatkanmu. Su Yao, Liontin Giok. Liontin Giok pemberian guru. Kamu akan baik-baik saja. Su Yao, kamu akan baik-baik saja. Su Yao, apa kamu sudah sadar? Raja Serigala. Ya. Tuan Besar Lin sudah mengaturnya. Oh ya, mantis. Apa kamu tahu di mana ada ginseng salju 1000 tahun? Ginseng salju 1000 tahun. Boleh saya tahu, untuk apa Raja Serigala membutuhkan ginseng salju 1000 tahun ini? Aku butuh itu untuk mengobati tenggorokan Su Yao. Dibutuhkan sebagai bahan utama ramuan. Bawahan ini kebetulan mendapat kabar. Kuil Dewa Obat, yang dikenal memiliki ilmu pengobatan terbaik di dunia, besok akan mengadakan konferensi pemberian obat di Dongzhou. Mungkin di sana akan ada. Baik. Besok aku akan pergi melihatnya. Kamu tetap di sini dan tolong jaga Su Yao untukku, agar tidak terjadi masalah lagi. Baik. Bawahan ini punya satu hal lagi untuk dilaporkan. Katakan. Menurut kabar, tuan muda pertama dari keluarga Li, keluarga nomor 1 di ibu kota. Model Markuis muda Li Tianqi, juga telah tiba di Yao Timur. Untuk apa dia datang ke Yao Timur? Tidak jelas. Tapi kudengar, beberapa tahun ini Li Tianqi sudah berkali-kali mengajukan surat pada raja, ingin menjalin aliansi pernikahan dengan Putri Ningluo. Aliansi pernikahan. Katanya, kalau dia menikahi Putri Ningluo, dia akan menjadi kerabat istana. Nanti di dalam pemerintahan, keluarga Li sepertinya akan berkuasa sendirian. Benar. Bawahan merasa ambisi keluarga Li ini sangat besar. Aku tidak pernah suka pertikaian di istana. Selama tidak berdampak pada kita, kita lihat dan tunggu saja dulu. Baik. Tuan muda, pameran obat yang diadakan Balai Dewa Obat ada di sini. Ku dengar, obat paling berharga kali ini adalah ginseng salju 1000 tahun. Ginseng salju 1000 tahun itu barang bagus. Khasiatnya bisa merawat dan mempercantik wajah. Besok adalah perjamuan Jinghong. Aku akan memberikannya pada Putri Ningluo. Pasti bisa merebut hatinya. Maafkan kelancangan hamba, Tuan muda. Semua yang Anda lakukan ini sepertinya akan sia-sia. Apa maksudmu? Ku dengar, Putri Ningluo sudah lama diam-diam menyukai dewa perang nomor 1 saat ini. Raja Serigala, Linglang. Kedatangannya ke Yao Timur kali ini juga demi dia. Soal itu, aku sudah lama mendengarnya. Kalau Linglang mau melawanku, aku pasti akan membuatnya tahu apa akibatnya. Pak Lin, kenapa kamu membawaku ke sini? Bukankah ini tempat jual obat? Kamu sakit. Aku tidak sakit. Bukankah tenggorokan Su Yao bermasalah sampai tidak bisa bicara? Aku ke sini untuk membelikannya obat. Su Yao lagi. Nanti kalau sudah masuk, bantu aku cari di mana letak ginseng salju 1000 tahun. Baik. Pak Lin, semua etalase di sini sudah saya periksa. Sepertinya tidak ada ginseng salju teratai biru. Apa mungkin sudah dibeli orang? Aura orang buta ini begitu kuat.
Sepertinya dia bukan orang biasa. Tuan muda, dia itu Raja Serigala, Lin Lang. Jadi, dia Raja Serigala itu. Pak Lin, dua orang di sebelah sana aneh sekali. Mereka terus menatap Anda. Apa mereka mengenal Anda? Ah, Anda ini pastilah Raja Serigala, Ling Lang. Benar, itu saya. Saya Li Tianqi, dari ibu kota. Keluarga Li sudah lama mendengar nama besar Raja Serigala. Hari ini bertemu langsung. Anda memang luar biasa. Li Tianqi, tidak kusangka kita bertemu secepat ini. Anda pernah mendengar tentang saya. Suatu kehormatan bagi saya. Boleh saya tahu, apa tujuan Anda datang ke sini? Aku datang untuk ginseng salju 1000 tahun. Oh, Anda juga datang untuk membeli ginseng salju 1000 tahun. Kebetulan sekali, saya juga datang untuk itu. Kalau begitu, bisakah Anda berbaik hati dan merelakannya untuk saya? Tidak bisa. Ginseng salju 1000 tahun ini harus kudapatkan. Kalau begitu, kita lihat saja siapa yang lebih kuat. Raja Serigala, jangan salahkan saya. Pak Lin, sepertinya Li Tianqi ini punya niat buruk. Tidak apa-apa, tidak usah pedulikan dia. Selamat datang, hadirin sekalian, di acara penganugerahan obat Balai Dewa Obat kami. Saya adalah Kepala Balai Dewa Obat saat ini, Yang Zhen. Kepala Yang, obat terakhir itu sebenarnya apa? Iya, betul. Jangan membuat kami penasaran lagi. Keluarkan dan tunjukkan pada kami. Mari kita lihat. Semuanya harap tenang. Saya akan segera mengungkapkannya untuk Anda semua. Ginseng salju 1000 tahun ini adalah pusaka andalan dari Istana Dewa Obat kami. Hari ini sengaja dipamerkan dalam pertemuan akbar ini. Pemilik toko Yang, saya tawar 30 juta. Jual ginseng salju 1000 tahun ini padaku. 30 juta mau membeli ginseng salju 1000 tahun. Aku tawar 50 juta. Kami tawar 80 juta. Aku tawar 100 juta. 1 miliar. Ginseng salju 1000 tahun ini pasti jadi milikku. Di kartu ini ada 1 miliar. Ambillah. Mohon maaf. Ginseng salju ini hanya untuk dipamerkan. Jangankan 1 miliar. Bahkan 100 miliar pun. Tidak akan saya jual. Hanya dipamerkan dan tidak dijual. Apa maksudnya ini? Apa hanya untuk pamer saja? Presdir Lin, ginseng salju itu, dia tidak mau menjualnya, bagaimana ini? Tidak apa-apa. Kita lihat saja dulu. Bukan juga untuk pamer. Harta karun langka seperti ini hanya bisa didapatkan oleh orang yang berjodoh. Kalau begitu, apa kau tahu pepatah orang biasa tidak bersalah? Tapi memiliki harta berharga adalah sebuah kesalahan. Kamu benar. Tapi, Istana Dewa Obat kami reputasinya bukan isapan jempol belaka. Setidaknya aku berani bilang, selama aku masih hidup, tidak akan ada yang berani mengincar ginseng salju 1000 tahun ini. Sombong sekali kau. Sesuatu yang diinginkan tuan muda kami. Tidak ada yang tidak bisa didapatkannya. Apa kau mau merebutnya dengan paksa? Bagus kalau kau tahu. Cuma segini kemampuanmu. Masih berani sombong. Hahaha. Cari mati, tuan muda. Kekuatannya jauh di atasku. Bahkan jika kau sendiri yang turun tangan. Model juga tidak akan ada untungnya. Jangan pernah gegabah. Apalagi kalau sekarang kita memusuhinya. Aku khawatir ini akan merugikanmu dan keluarga Li Tianqi. Karena dia tidak mau menjualnya. Kita harus menghormati aturannya. Ayo kita pergi. Tuan ini. Terima kasih banyak atas bantuannya. Tuan tidak perlu sungkan. Ada puluhan energi obat yang bergejolak di dalam tubuh Anda, membuat Anda menderita setiap hari. Anda hanya bisa menekannya dengan energi sejati Anda. Benar, kan? Bagaimana Anda bisa tahu? Tuan, bagaimana kalau kita bicara di tempat lain? Silakan ikut saya. Boleh saya tahu nama Anda berdua? Marga saya Lin. Nama saya Lang. Nama saya Qian Xiaoyu. Ketua Jiang. Saya sangat penasaran. Kenapa ada begitu banyak energi obat di dalam tubuh Anda? Apa Anda sering sembarangan minum obat? Balai Dewa Obat kami adalah warisan dari Shenong. Seperti yang dikatakan, Shenong mencicipi ratusan jenis tanaman obat. Sebagai ketua balai, saya harus menguji bahayanya dengan tubuh saya sendiri. Jadi, bukan karena saya sembarangan minum obat, tapi karena saya terpaksa meminumnya. Oh, begitu rupanya. Tuan Lin, karena Anda bisa melihat masalah di dalam tubuh saya. Apa mungkin Anda punya cara untuk mengobatinya? Tentu saja ada. Dan saya tidak bermaksud menakut-nakuti Anda dengan begitu banyak energi obat di dalam tubuh. Itu seperti bom waktu. Kalau tidak segera diobati, Anda tidak akan hidup lebih lama dari tahun ini. Tuan Lin, tolong selamatkan saya. Ayah. Apa yang ayah lakukan? Siapa mereka?
Kenapa ayah berlutut di hadapan mereka? Ini Tuan Lin. Saya sedang memintanya untuk mengobati saya. Dia mengobati ayah. Jangan bercanda, deh. Dia itu buta. Siapa yang bercanda denganmu? Tuan Lin, kami memang tidak bisa melihat. Tapi dia sangat hebat. Penyakit apapun bisa dia sembuhkan. Kulihat usia Tuan Lin ini. Tidak jauh berbeda dariku. Kalaupun dia punya sedikit keahlian medis. Itu pasti cuma sebatas ilmu dasar saja, kan? Jangan kurang ajar. Tuan Yun ini usianya memang masih muda. Tapi kemampuannya sangat tinggi. Aku baru saja menyaksikannya sendiri. Dia memberimu ramuan pelet apa, sih? Sampai begitu percaya padanya. Ayahku ini ketua balai dewa obat kita. Soal ilmu pengobatan, dia yang terhebat di dunia. Tapi tidak bisa menyembuhkan dirinya sendiri. Dirimu sendiri. Apa dia bisa menyembuhkan ayah? Ilmu pengobatan ketua balai memang hebat. Tapi orang yang terlibat seringkali bingung. Sementara penonton melihat dengan lebih jernih. Seorang tabib tidak bisa mengobati dirinya sendiri. Itulah prinsipnya. Pokoknya, aku tidak percaya kamu bisa menyembuhkan ayahku. Kalau kamu bisa menyembuhkannya, aku akan. Kamu akan apa? Jangan-jangan kamu mau bilang akan menikah dengan Tuan Lin kami. Putriku ini belum menikah. Sampai sekarang belum menemukan jodoh yang baik. Kalau Tuan Lin tidak keberatan. Sebenarnya bukan tidak mungkin juga. Aku tidak mau menikah dengannya. Lagi pula dia belum menyembuhkan ayah. Kenapa ayah buru-buru sekali mau menikahkanku? Bisa atau tidaknya aku menyembuhkan ayahmu. Lihat saja nanti. Baiklah, akan kulihat baik-baik. Kulihat apa kamu benar-benar punya kemampuan. Atau hanya seorang penipu. Ketua Balai Yang, silakan pindah ke sini. Hang. Ayah. Dasar tabib gadungan. Kalau sampai terjadi apa-apa sama ayahku, aku tidak akan melepaskanmu. Tenang saja, ayahmu tidak apa-apa. Omong kosong. Dia sudah muntah darah. Apa kamu tidak lihat? Sueji, jangan tidak sopan pada Tuan Lin. Segar. Benar-benar terasa segar. Sudah lama aku tidak merasa seperti ini. Ayah, apa maksud perkataanmu itu? Tuan Lin benar-benar tabib dewa. Yang Zen, aku mengakui kehebatanmu. Anda terlalu memuji, pemilik toko Kiang. Bagaimana? Sekarang sudah percaya, kan? Meskipun kamu punya kemampuan menyembuhkan ayahku, tapi aku tidak akan semudah itu menikah dengannya. Kalau kamu mau menikahiku, kamu harus datang menjemputku dengan tandu 8 pemikul. Kamu benar-benar ingin menikah dengan Direktur Lin? Ya, Direktur Lin, kami tidak bisa menikahi sembarang orang. Terutama kamu, tidak mungkin. Jadi, tadi kamu mempermainkanku? Ya, tidak, kok. Memangnya kenapa kalau aku mempermainkanmu? Sekarang, bisakah Anda menjual ginseng salju 1000 tahun itu padaku? Jual? Tidak, tidak, tidak. Ginseng salju 1000 tahun ini tidak bisa dijual. Kok Anda begitu? Direktur Lin, kami sudah menolongmu dengan cuma-cuma. Haha, kamu salah paham. Maksudku, Tuan Lin sudah sangat berjasa padaku. Bagaimana mungkin aku menjualnya? Aku mau memberikannya pada kalian. Direktur Lin, obatnya sudah siap. Suyang, minumlah obat ini. Direktur Lin, setelah Suyang meminum obat ini, dia akan bisa bicara, kan? Seharusnya tidak ada masalah. Kalau begitu, cepatlah minum. Bagaimana rasanya? Sudah bisa bicara. Aku. Suaraku. Model, aku mendengar suara. Aku benar-benar bisa bicara. Pak Lin, dia benar-benar bicara. Anda hebat sekali, Raja Serigala. Ini undangan untuk perjamuan Jing Hong besok. Putri Ying Luo secara khusus memintaku mengantarkannya untuk Anda. Secara khusus. Sepertinya dia sangat ingin aku datang. Pak Lin, bagaimana ini? Apa kita akan pergi? Undangannya sudah diantar. Kalau tidak pergi, rasanya tidak sopan. Tapi, apa kamu tidak takut Putri Ning Luo akan mengganggumu lagi? Takut? Tapi cepat atau lambat harus dihadapi. Begini saja, besok kalian ikut aku ke perjamuan Jing Hong. Aku juga harus ikut. Iya, kita ajak Su Yao sekalian. Dengan begitu, Putri Ning Luo pasti akan sangat marah saat melihatnya.
Tidak apa-apa, sekalian besok kita selesaikan semuanya. Ling Fei ini kenapa tidak angkat telepon? Tidak tahu bagaimana perkembangan urusannya. Jangan-jangan terjadi sesuatu. Sudah kubilang, seharusnya kita tidak mendengarkannya. Cara konyol macam apa ini? Kalau berhasil sih tidak apa-apa. Tapi kalau sampai gagal, begitu si buta itu mengadu pada Putri Ningluo, kita akan dalam masalah besar. Jangan pesimis dulu. Tenang saja. Kalaupun dia sampai mengadu pada Putri Ningluo, tidak akan ada masalah lagi. Apa maksudmu? Setahuku, akan ada orang penting yang datang ke perjamuan Jinghong kali ini. Orang penting? Orang penting siapa? Tuan muda dari keluarga Li, keluarga nomor 1 di ibu kota, Markuis muda Li Tianqi. Kalaupun mereka berdua datang ke perjamuan Jinghong, apa hubungannya dengan Putri Ningluo yang akan menyusahkan kita? Setahuku, ya, kedatangan Li Tianqi kali ini adalah untuk melamar Putri Ningluo. Nanti, kalau Putri Ningluo sudah menjadi milik Li Tianqi, mana mungkin dia masih mau membela pria lain? Hah, Ada masalah seperti itu. tentu saja. Dan lagi, aku datang kali ini untuk memberitahu kalian. Besok, ikutlah denganku ke perjamuan Jinghong. Apa? Kita juga bisa ikut perjamuan Jinghong. Bukankah keluarga Chen kita tidak punya kualifikasi? Keluarga Chen kalian memang tidak punya kualifikasi. Tapi, keluarga Youku punya. Besok kalian ikut saja denganku. Aku akan ajak kalian untuk membuka mata. Aduh, Hahaha. keluarga Yo memang hebat. Putri kita benar-benar menikah dengan keluarga yang tepat. Ya, hahaha, sayang, kamu memang yang terbaik untukku. 100 kali lebih baik daripada si buta sialan itu. Aduh, kenapa Tuan Muda Yo belum datang juga? Kalau dia tidak datang, kita tidak bisa masuk. Seharusnya sebentar lagi datang, jangan cemas. Tunggu sebentar lagi. Kenapa mereka datang? Apa jangan-jangan Lin Fei benar-benar gagal? Kenapa kalian ada di sini? Seharusnya aku yang bertanya seperti itu pada kalian. Kalian tahu ini acara apa? Berani-beraninya kalian datang ke sini. Ini kan cuma perjamuan Jinghong. Kenapa tidak berani datang? Perjamuan Jinghong itu hanya kedoknya saja. Sejujurnya, ku kasih tahu kalian. Hari ini adalah hari di mana Markuis muda dari ibu kota, Li Tianqi, akan melamar Putri Ningluo. Melamar, betul. Dulu kamu sombong sekali. Bukankah itu karena kamu mengandalkan Putri Ningluo yang menyukaimu? Sekarang Putri Ningluo akan menikah dengan orang lain. Dia tidak akan peduli lagi padamu. Lihat saja nanti. Aku mau lihat sampai kapan kamu bisa sombong. Dia mau menikah atau tidak, itu bukan urusanku. Justru kamu, mumpung hari ini sudah datang, ada yang mau aku tanyakan padamu. Mau tanya apa padaku? 2 hari yang lalu Su Yao bilang mau pulang ke keluarga Chen, tapi malah dijual ke keluarga Lin. Apa ini perbuatanmu? Apa maksudmu dijual ke keluarga Lin? Aku tidak tahu. Iya, benar, kami tidak tahu apa-apa. Benarkah begitu, Su Yao? Katakan padaku, apa benar mereka yang menipumu untuk pulang? Anggap saja ini terakhir kalinya aku membalas budi mereka. Bukan. Ini bukan urusan mereka. Kamu bisa bicara. Bagaimana kamu bisa bicara? Sebenarnya apa yang terjadi? Tentu saja karena Tuan Lin kami hebat. Dia yang menyembuhkan suaranya. Sudahlah, tidak perlu buang-buang waktu bicara dengan mereka. Ayo kita pergi. Meng. Hahaha. Halo, silakan tunjukkan surat undangan Anda. Bagaimana mungkin dia punya? Sial. Aduh. Wah, kali ini kita rugi besar. Rugi kenapa? Anak pembawa sial ini sekarang bukan cuma jadi cantik, tapi juga sudah bisa bicara. Kalau kita carikan jodoh lagi untuknya, pasti bisa dapat mahar yang tinggi. Tapi sekarang, si buta sialan itu malah mendapatkannya secara gratis. Tenang saja, tunggu sampai Putri Ningluo menikah. Nanti kita cari cara untuk membawanya kembali. Saat itu, si buta itu tidak akan berani macam-macam. Maaf, tadi di jalan agak macet, membuat kalian menunggu lama. Aduh, tidak apa-apa, tidak apa-apa. Nggak lama, kok. Baiklah, akan kuantar kalian masuk. Tempat duduk kita di sini. Dasar dunia sempit. Kenapa mereka juga ada di sini? Sayang, aku nggak mau duduk dekat mereka. Cepat carikan kita tempat lain.
Tapi tempat duduknya sudah ditentukan. Tidak bisa diganti sembarangan. Kalau begitu, suruh mereka yang pergi. Biar tempatnya untuk kita. Cih, kalau ada yang harus pergi, itu kalian. Jangan teriak-teriak padaku. Asal kalian tahu saja. Sekarang sudah beda ceritanya. Kami tidak takut pada kalian. Tidak takut pada kami. Siapa yang membuatmu seberani ini? Kamu tidak perlu tahu siapa. HMPH. Pokoknya, hari ini kalian harus serahkan tempat duduk kalian. Kalau tidak, jangan salahkan aku kalau berbuat kasar. Aduh, kami takut sekali. Ya, coba saja kalau berani sentuh kami. Siapa yang membuat keributan di sini? Tidak sopan sekali, HM. Aduh, Tuan Su, kenapa Anda sampai terganggu? Kami benar-benar minta maaf. Menggangguku tidak masalah. Tapi kalau sampai mengganggu Putri Ningluo, tidak akan ada yang bisa menolong kalian. Aduh, iya. Nasihat Tuan Su memang benar. Tuan Su, kami bukan sedang membuat keributan. Justru kami sedang membantu Anda menyelesaikan masalah. Kenapa begitu? Kudengar di perjamuan Jinghong kali ini, Tuan muda dari ibu kota juga akan hadir. Wah, informasi kalian cepat juga. Ya, Tuan muda akan segera tiba. Kalau begitu, saya sarankan Tuan, selagi Tuan muda belum datang, lebih baik usir mereka dari sini. Kenapa? Aku dengar Tuan muda Hou datang kali ini untuk melamar Putri Ningluo. Si buta itu dulunya adalah pujaan hati Putri Ningluo. Mereka berdua itu saingan cinta. Oh, ada masalah seperti itu juga. Benar, Tuan Su. Saya bisa jadi saksinya. Saya juga bisa jadi saksinya. Seperti kata pepatah, saat saingan cinta bertemu, amarah pasti akan memuncak. Kalau sampai Tuan muda Hou murka besar, akibatnya tidak akan ada yang sanggup menanggungnya. Tapi, kenapa aku merasa kalian sedang menjebakku? Ya. Aduh, Tuan Su, kami mana berani menjebak Anda. Benar, Tuan Su. Anda beri kami 100 nyali pun. Kami tidak akan berani. Iya. Tapi kalau dia bisa disukai oleh Putri Ningluo. Sepertinya dia bukan orang biasa, kan? Bukan. Dia itu hanya si buta sialan. Bahkan tidak bisa dianggap orang biasa. Paling-paling dia cuma pria yang modal tampang. Dia dulunya adalah presidir grup Lingtian. Tapi sekarang sudah dipecat. Benar, memang begitu keadaannya. Tuan Su, Anda adalah penguasa kota ini. Tokoh-tokoh ternama di Dongzhou ini. Anda pasti lebih banyak kenal daripada kami. Coba Anda lihat sendiri. Apa Anda kenal dia? Dia tidak kenal. Pak Lin, apa yang mereka bisikan? Kenapa perasaanku tidak enak? Ya. Tidak apa-apa, tidak usah pedulikan mereka. Karena Anda saja tidak kenal dia. Itu artinya dia bukan siapa-siapa. Sama sekali tidak perlu ditakuti. Kalau begitu. Aku percaya pada kalian kali ini. Kalian semua, cepat pergi dari sini. Atas dasar apa? Kenapa kami harus keluar? Atas dasar apa? Hanya karena dialah penyelenggara perjamuan Jinghong ini. Dia ini tuan penguasa kota Dongzhou kita. Masa Tuan Su saja tidak kenal? Sepertinya kalian cuma sekelompok cecunguk yang mengandalkan kekuasaan orang lain. Tadi kamu sok jago, kan? Coba sekarang sok jago lagi. Tuan penguasa, apa mungkin ada salah paham? Kenapa Anda mau mengusir kami? Tidak ada salah paham. Jangan banyak omong kosong di sini. Cepat enyah dari hadapanku. Pak Lin, sekarang bagaimana? Juhong, kamu yakin mau aku pergi? Dasar orang buta lancang. Berani-beraninya bicara seperti itu pada Tuan Su. Tuan Su, dia ini benar-benar tidak menganggap Anda ada. Usir mereka dari sini. Hei, orang buta sialan, kamu cari mati. Ya, orang-orangnya Tuan Su pun berani kamu pukul. Hebat juga. Tidak kusangka kamu punya sedikit kemampuan. Orang yang punya kemampuan biasanya makin sombong. Sebentar lagi, kamu akan membayar mahal atas kesombonganmu. Cepat panggilkan pasukan pengawal ke sini. Kamu berani membuat Tuan Su marah. Habislah kau. Kau benar-benar habis kali ini. Tidak akan ada lagi yang bisa menolongmu. Menurutku dia memang sudah terbiasa sombong. Dia pikir semua orang akan memanjakannya. Sekarang berakhir seperti ini, itu salahnya sendiri. Rasakan, aduh, dasar anak tidak berguna. Cepat ke sini. Kamu mau ikut cari mati bersamanya? Tidak mau? Aku mau bersamanya. Bu, biarkan saja dia. Jangan pedulikan dia lagi. Baik, itu maumu sendiri. Ya, nanti jangan datang menangis memohon padaku. Pak Lin, situasinya agak tidak beres. Cepat panggil Tan Lang ke sini. Tuan Tan Lang. Tanpa adanya Putri Ningluo,
Kamu tidak berpikir naif kalau dia masih akan melindunginya, kan? Benar juga. Dulu Tuan Tanlang melindunginya. Itu karena Putri Ning Luo menyukainya. Sekarang, orang pintar itu tahu diri. Tuan Taro sekarang tidak akan membela cecunguk sepertimu. Dan menyinggung Tuan Muda Markuis. Pakai dilagukan segala. Cih, jangan bicara omong kosong di sini. Tunggu sampai Tuan Tanlang datang. Kalian akan tahu rasa. Baiklah, kalau begitu kita lihat saja siapa yang akan memberi pelajaran pada siapa. Tuan Tanlang tiba. Benar-benar panjang umur, baru dibicarakan sudah datang. Karena Tuan Tanlang sudah datang, akan kubuat kalian putus asa. Tuan Tanlang telah tiba. Bawahan mohon maaf karena terlambat menyambut. Mohon dimaafkan. Su Hong, aku dengar kamu memanggil pasukan pengawal kemari. Ada apa ini? Apa jangan-jangan ada yang membuat onar di perjamuan Jing Hong? Tebakan Tuan Tanlang benar. Memang ada yang membuat onar. Siapa? Orang yang sangat Anda kenal. Betul? Anda kenal orang ini? Jangan berbelit-belit. Cepat katakan padaku, siapa sebenarnya? Si buta sialan itu, Lin Lang. Benar, Lin Lang. Dia berani-beraninya menyerang orangnya Tuan Su. Benar-benar lancang sekali. Lin Lang, kamu yakin? Yakin? 100% yakin. Tuan Su, apa benar begitu? Aku tidak tahu namanya siapa. Tapi dia memang buta. Dan dia sudah memukuli orang-orangku. Tuan Taro, Anda jangan takut. Setelah hari ini, Putri Yin Luo tidak akan lagi mengkhawatirkan si buta itu. Anda tidak perlu sungkan lagi padanya. Aku sungkan padanya. HMPH. Berani sekali kamu bicara begitu. Apa aku salah bicara? Enyahlah. Tuan Belalang. Model, ada apa ini? Kenapa kamu tiba-tiba marah besar begini? Aku suruh kalian semua pergi. Tidak dengar, ya. Pergi, pergi, pergi. Kami akan segera pergi. Bawahan, Tanlang, menghadap Raja Serigala. Bangunlah. Tuan Tanlang. Anda barusan memanggilnya apa? Aku memanggilnya Raja Serigala. Ada masalah. Ah, jadi dia adalah raja pertama dengan nama keluarga berbeda yang dianugerahi gelar langsung oleh Kaisar. Karena kalian sudah tahu, kenapa masih belum bersujud? Bawahan, Su Hong, menghadap raja. Mohon maaf atas kelancangan saya sebelumnya. Mohon Anda yang berjiwa besar ini memaafkan kesalahan orang kecil seperti saya. Janganlah Anda menyamakan diri dengan bawahan ini. Bangunlah. Terima kasih, Raja. Tidak mungkin. Mana mungkin dia itu Tuan Raja Serigala. Tuan Tanlang, apa Anda tidak salah? Benar, dia kan cuma seorang presdir yang sudah dipecat. Bagaimana mungkin dia seorang Raja Serigala? Kalian sekelompok orang buta dan bodoh seperti katak dalam tempurung. Mana mungkin kalian tahu kehebatan Presdir Lin, Presiden Direktur Grup Ling Tian. Hanyalah status Presdir Ling yang paling tidak berarti. Apa jangan-jangan kalian meragukanku? Tidak. Mana berani kami meragukan Anda? Kalau begitu, kenapa tidak cepat bersujud? Hormat pada Raja Serigala. Aduh, ternyata selama ini aku salah. Aduh, aku si bodoh ini. Sebenarnya apa saja yang sudah kulakukan? Ada calon suami idaman di depan mata, malah aku sia-siakan. Aku benar-benar bodoh. Ternyata dia Raja Serigala. Habislah aku. Hahaha. Habislah aku. Linglong. Bukan, Raja Serigala. Aku hanya hilaf sesaat. Aku mohon, lepaskan aku. Hilaf? Menurutku kamu sama sekali tidak hilaf. Ternyata, kamulah yang paling pintar di antara mereka semua. Tapi, kepintaran seringkali mencelakakan diri sendiri. Wanita sepertimu. Setiap hari hidup hanya akan jadi malapetaka bagi Han Lang. Bawahan di sini. Aku curiga mereka ada hubungannya dengan penculikan Chen Suyao. Penjarakan mereka dan tunggu perintah selanjutnya. Siap. Suyao, kita ini kan bersaudari. Aku mohon, tolonglah aku. Aku sudah membantumu sangat. Sering kali ini, aku tidak bisa membantumu. Bawa mereka pergi. Raja Serigala. Dasar kau Raja Serigala yang licik. Ampun, Raja Serigala. Raja Serigala, ampuni kami. Raja Serigala? Raja Serigala. Wah, hebat sekali auramu. Raja Serigala, hebat sekali auramu. Ya, semuanya, pergi dari sini. Li Tianqi. Benar, ini aku. Kita bertemu lagi. Aura membunuhmu sangat kuat hari ini. Sepertinya kau datang dengan niat buruk. Di konferensi pemberian obat, kau melukai bawahanku. Aku masih ingat kejadian itu. Jadi, kau datang hari ini untuk balas dendam. Balas dendam padamu itu urusan kedua.
Tujuan utamaku hari ini adalah untuk menikahi Putri Ailuo. Putri Ailuo tiba. Cih, aku tidak sudi menikah denganmu. Li Tianqi, kau benar-benar tidak tahu malu. Beraninya kau mengejarku dari ibu kota sampai ke Dongzhou. Sudah kubilang aku tidak menyukaimu. Percuma saja kau terus mengejarku. Seumur hidupku, aku hanya akan mencintai Lin Lang seorang. Bagus, kau sendiri yang bilang begitu. Memang aku yang bilang. Memangnya kenapa? Kalau begitu, aku tidak akan basa-basi lagi. Ku beritahu kau, aku menikahimu bukan karena aku menyukaimu. Aku hanya ingin memanfaatkanmu untuk mendapatkan lebih banyak kekuasaan di ibu kota. Aku tahu. Karena itu, sampai mati pun aku tidak akan menikah denganmu. Tidak akan menikah denganmu. Biar kalian semua mati saja. Li Tianqi, kamu sudah gila. Omong kosong apa yang kau katakan? Dunia ini cepat atau lambat akan menjadi milik keluarga Li. Bertindak sekarang atau nanti, sama saja. Karena kau tidak mau menikah dengannya, maka akan kubunuh kau bersamanya. Kita lihat saja apa kau punya kemampuan untuk itu. Punya kemampuan atau tidak, coba saja, maka kau akan tahu. Sutua, hamba di sini, Tuan, bunuh dia untukku. Jangan ada yang tersisa. Baik, Tuan. Beraninya kau. Berani atau tidak, coba saja dan kau akan tahu. HMPH. Hahaha. Bawahan ini tidak becus. Saya telah mempermalukan Anda. Tidak apa-apa. Mundur dan istirahatlah dulu. Sepertinya aku harus turun tangan sendiri. Zirah emas sisik naga. Tianlang, hati-hati dengannya. Zirah itu bisa meningkatkan kekuatannya hingga 30%. Hati-hati pun tidak ada gunanya. Aku sudah mencapai tingkat Dewa Fana. Tubuhku dilindungi oleh energi murni. Bisa dibilang, di bawah para dewa. Aku tak terkalahkan. 1 lawan 1 di atasnya. Hebat sekali, tak terkalahkan. Kalau begitu, biarkan aku merasakan sendiri kehebatanmu. Hahaha, sepertinya. Kekuatan Dewa Perang terhebat dinasti Xia hanya segini saja. Bahkan pertahananku pun tidak bisa kau tembus. Tuan Li. Tuan Li. Tuan Li, bagaimana keadaanmu? Sudah kubilang, kau bukan tandinganku. Hari ini, kamu akan mati. HMPH. Oh, ya. Apa yang mau kamu lakukan? Guru, situasinya darurat. Sepertinya aku tidak bisa menunggu petunjuk ketigamu. Hari ini, aku harus membuka mataku secara paksa. Makhluk apa kamu ini? Hahaha. Gawat, Pak Lin. Kamu tidak apa-apa. Pak Lin, Anda tidak apa-apa. Cepat kembali, dia sudah dirasuki. Dia tidak akan mendengarkan apapun, dan tidak akan mendengar siapapun. Aargh. Jangan. Jangan sakiti semua orang. Kamu sudah gila. Cepat kembali. Lin Lang. Kamu tidak ingat aku lagi. Ini aku. Aku Ayau. Kamu tidak ingat. Syukurlah, kamu sudah sadar. Aargh. Lin Lang, aargh. Aargh, Pak Lin. Anda tidak apa-apa. Lin Lang, jangan menakuti kami. Pak Lin, cepat sadar. Lin Lang, jangan menakuti kami. Aku. Sudah tidak apa-apa. Syukurlah, aku takut sekali.
Kukira aku tidak akan bisa bertemu denganmu lagi. Su Yao. Terima kasih. Matamu sudah sembuh. Sembuh? Mataku sudah sembuh. Hahaha. Kamu siapa? Namaku Frank. Dari Pantheon. Kekuatan asing nomor 1, Pantheon. Benar? Aku adalah seorang pengawal dari Pantheon. Aku datang atas nama Raja Dewa Odin untuk mengantarkan sebuah hadiah besar. Aku tahu kau sangat tidak senang. Tapi, silakan saja serang aku. Aku yakin kau bukan tandinganku. Aku yakin kau datang ke sini, bukan hanya untuk memprovokasiku. Raja Dewa kami, Odin, memintaku untuk memberitahumu. 3 bulan lagi, Pantheon akan memasuki Dacia. Saat itu, Odin akan menunggumu di puncak kota terlarang. Raja Serigala, apa kita biarkan saja dia pergi? Apa gunanya membunuhnya? Dia hanya seorang pengawal kecil. Musuh yang sebenarnya adalah Pantheon di belakangnya. Masuknya Pantheon ke Dacia bukanlah perkara kecil. Aku harus segera kembali ke ibu kota untuk melaporkan hal ini kepada sang penguasa. Benar juga. Aku juga harus kembali dan melatih prajurit serigala dewaku dengan baik. Bersiap untuk bertempur. Saat kau membaca surat ini, itu artinya matamu sudah kembali normal. Sebenarnya, cara untuk menyembuhkan matamu bukan terletak pada 3 kantong sutra ini, melainkan pada cinta. Cinta bisa mengalahkan semua kesulitan, membawakanmu kebahagiaan dan cahaya. Jadi, jika kau sudah menemukan cinta itu, kau harus menggenggamnya erat-erat. Jangan sampai kau kehilangannya. Terima kasih, Guru. Kurasa aku sudah menemukan cinta milikku. Su Yao. Aku ingin bersamamu selamanya. Hang. Aku bersedia. Tidak boleh. Aku tidak setuju. Bukannya kamu sudah kembali ke ibu kota? Betul, tapi aku kembali lagi. Model. Kayaknya lebih baik kamu gak usah pulang. Kalau aku nggak pulang, kalian semua pasti main di belakangku. Bahkan sampai punya anak. Kamu ngomong apa, sih? Aku nggak peduli. Aku mau sama kamu. Kali ini, apapun yang kamu katakan, aku nggak akan meninggalkanmu. Tunggu dulu. Aku juga mau sama kamu. Heh.